Bab 1351 Ancaman Fang Yu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Hal ini membuatnya sangat marah, bahkan kesal. Buah suci dari tangannya dirampok oleh seorang biksu manusia dan terluka lagi, terjebak dalam mantra begitu lama. Sebagai raja sebuah klan, pengalamannya sungguh memalukan. Boom, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, Raja Pemakan Sumber mendengar suara dari belakang, berbalik dan melihat bahwa dia sangat besar. Binatang pengunyah langit menuju puncak awan. Melihat binatang buas yang begitu ganas, hati Sos Devouring King terkejut. Apakah ini roh ganas kuno yang diambil dari buah suci? Atau monster raksasa dari klan monster raksasa? Tapi dari sudut pandang nafasnya, binatang buas ini jelas bukan monster raksasa. Seru, garis miring terbalik petik 2. Saat Raja Pemakan Sumber sedang menatap binatang pemakan luar angkasa di kejauhan, terdengar ledakan udara yang pecah suara. Nafas seorang biksu manusia semakin dekat. Dengan serangan jantung, Sos Devouring King segera menundukkan kepalanya dan menunduk. Wow, garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, cahaya keemasan melintas di depan matanya. Figur muncul di depannya. Meskipun saya berada di langit sebelumnya, di depan mata saya gelap gulita, dan saya tidak dapat melihat apapun. Namun aura biksu manusia ini, Sos Devourer King mengingatnya dengan sangat jelas. Orang ini adalah dewa manusia terkutuk yang mengambil buah suci dari tangannya. Tapi biksu manusia ini, saat ini, tidak ada aura buah suci. Dia muncul di hadapannya lagi, apa yang ingin dia lakukan? Setelah marah, Raja Sumber Cuan dengan cepat memulihkan ketenangannya. Inilah kelebihannya. Dibandingkan dengan kelompok lain yang tidak berotak, mereka lebih baik dalam berpikir dan lebih rasional. Di langit yang penuh bintang, Raja pelahap mempelajari kekuatan mantra biksu manusia ini. Oleh karena itu, sangat jelas di dalam hatinya, orang ini pasti berbeda dari biksu manusia lemah lainnya. Karena biksu manusia ini masih berani tampil di hadapannya, dia harus mengandalkannya. Pada saat ini, Fang Yu juga sedang melihat Raja Pemakan Sumber. Melihat Sos Devouring King dari jarak dekat, dia menemukan aura di tubuh Sos Devouring King memang agak mirip dengan klan semi-spirit. Apa yang disebut metode pengambilan sumber yang dipelajari Daokong diturunkan oleh klan perampas sumber, bukan? Jika ini masalahnya, maka hubungan antara halaman suci dan ras alien ini benar-benar misterius. Dimanapun Anda menyembunyikan buah suci, pasti akan ditemukan. Sumber Devouring King berkata dengan suara dingin, buah suci bukanlah hal suci yang dapat dikonsumsi oleh umat manusia. Garis miring terbalik petik 2. Jika Anda melakukan ini, itu hanya akan mempercepat kehancuran umat manusia. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Jika Anda mengetahui nilai buah suci, Anda tahu bahwa saya tidak khawatir. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu tersenyum dan berkata, itu justru karena aku tahu nilai buah suci itu sehingga aku harus merebutnya. Pokoknya, saat aku menjebakmu di langit, aku tidak mendapatkan buah suci itu, kamu juga tidak mendapatkannya. Kita semua tertipu. Garis miring terbalik petik 2. Buah suci tidak ada di dalam cincin itu. Garis miring terbalik petik 2. Mendengar kata-kata ini, hati Qi Yuan Wang sedikit bergerak. Namun segera dia menyadari bahwa Fang Yu mungkin berbohong. Kalau tidak, kenapa aku tidak memiliki nafas buah suci? Kata Fang Yu lagi. Tidak peduli apakah buah suci itu ada di tanganmu atau tidak, selama itu ada di tangan umat manusia, itu akan menjadi malapetaka bagi umat manusiamu. Sos Devourer berkata dengan tenang, ini baru buah suci ketiga, kamu mungkin belum merasakan bahayanya. Garis miring terbalik, tunggu hingga buah suci kelima dan keenam muncul satu demi satu, buah suci di tangan umat manusiamu akan tampak sangat penting. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat itu, yang menunggu umat manusia, adalah serangan besar-besaran dari ras-ras. Besar, ras manusia Anda sangat lemah, jadi tidak perlu bicara lebih banyak. Garis miring terbalik petik 2. Masalahnya adalah, buah suci itu tidak ada di tangan umat manusia kita. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, buah suci itu diambil oleh Pangeran Dinasti Shenhai, dan aku bahkan tidak melakukannya, sentuh itu. Garis miring terbalik petik 2. Dinasti Shenhai. Sumber Devourer tidak berbicara. Dinasti Shenhai mengirim 3 pangeran dan 5 pemimpin. Buah suci diambil oleh mereka. Hal ini memang mungkin terjadi. Tapi,
Siapa kamu? Sumber Cuan Wang menatap Fang Yu dan bertanya. Sebagai makhluk tingkat raja dari ras kuno, Anda pasti pernah mendengar nama saya Fang Yu, jawab Fang Yu sambil tersenyum. Fang Yu, garis miring terbalik petik 2. Sos Devouring King tertegun sejenak, dan hatinya terkejut. Ternyata biksu manusia di depannya adalah Fang Yu yang telah memusnahkan Sky Falcon di ibu kota utara. Inilah keberadaan yang bahkan ditakuti oleh yang tertinggi. Ia ingin mengundang Ying untuk pergi dan menduduki kembali ibu kota utara, tetapi ditolak oleh Yang Maha Tinggi. Ia tidak menyangka akan bertemu Fang Yu pada kesempatan hari ini. Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Fang Yu memandang Raja Sumber, dan berkata. Sos Devouring King menatap Fang Yu, dengan kewaspadaan di dalam hatinya. Ia tidak dapat memahami ketakutan terbesar Fang Yu sebelumnya, tetapi hari ini, ia dapat dianggap telah bermain melawan Fang Yu selama beberapa ronde. Meskipun kekuatan Fang Yu tidak pasti, tampaknya, biksu manusia ini tak terduga. Pernahkah Anda mendengar tentang ras semi-roh? Fang Yu bertanya saat ini. Sumber Raja Pemakan tercengang, lalu menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu tahu tentang Daokong? Fang Yu bertanya lagi. Garis miring terbalik petik 2 titik. Saya tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mempelajari tentang ras manusia manapun. Jawab Sos Devourer. Jadi, apakah kamu tahu keberadaan halaman suci? Fang Yu bertanya lagi. Mendengar kata pengadilan suci, wajah Raja Cuan Yuan jelas berubah. Benar-benar tahu, jika kamu memberitahu apa yang kamu ketahui tentang tempat suci, aku akan melepaskanmu hari ini, dan aku pasti tidak akan mempermalukanmu, kata Fang Yu. Jika kalimat ini diletakkan di luar, akan mengejutkan semua orang. Dihadapkan dengan makhluk tingkat raja yang menakutkan, raja dari ras yang menempati suatu wilayah, berbicara adalah sebuah ancaman. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pemandangan seperti itu, dan bahkan tidak berani membayangkan konsekuensi dari mengatakan ini. Tapi di sini, kata-kata Fang Yu memiliki kekuatan jera pada sumber Raja Sumber. Inilah biksu manusia yang memusnahkan 200.000 Sky Falcons. Tidak bisa membandingkannya dengan suku manusia lainnya. Tapi, tentang halaman suci. Garis miring terbalik petik 2 titik. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sumber Devouring King berkata dengan tenang. Sudah terlambat bagimu untuk berpura-pura sekarang. Baru saja kamu jelas bereaksi banyak terhadap kata tempat suci, kata Fang Yu. Saat berbicara, Fang Yu memikirkan arti kata suaka itu sendiri. Halaman suci, buah suci. Dua hal dengan kata suci berhubungan dengan ras alien. Apakah ini hanya kebetulan? Fang Yu memicingkan mata ke arah Raja Sumber, dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melakukannya. Menghadapi ancaman dan provokasi berturut-turut Fang Yu, kemarahan di dada Sos Devourer muncul kembali. Fang Yu, jangan berpikir jika kamu menghancurkan klan Sky Falcon, kami akan takut padamu. Raja asal Cuan memiliki nada dingin. Berkata, percayalah, ini tidak akan memakan waktu lama, kamu pasti mendapat serangan balik. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Apa yang akan terjadi nanti, mari kita bicarakan nanti. Fang Yu tersenyum tipis, sekarang, aku hanya punya satu permintaan. Ceritakan semua tentang pengadilan suci. Yang kamu ketahui, garis miring terbalik petik 2. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan memukulnya sampai kamu mengatakannya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Jika kamu bahkan tidak ingin mengatakannya kematian, aku benar-benar tidak bisa tidak menguburmu. Garis miring terbalik petik 2. Mendengar kata-kata ini, kemarahan Raja Pemakan Sumber benar-benar tersulut dan berkobar-kobar. Ia tahu bahwa Fang Yu pandai dalam hal kekuatan, tapi sekarang, ia tidak tahan lagi. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanyalah ras manusia rendahan. Fang Yu, aku akan membunuhmu, kata Raja Sumber Pemakan, angkat telapak tanganmu gelombang www.novelringan.com gelombang boom. Garis miring terbalik petik 2. Tangan abu-abu itu menyatu, meledak dengan kekuatan mengerikan. Pusaran air berputar dari telapak tangannya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, sosoknya bergerak, dan dia bergegas menuju sumber yang menggigit raja. Baru saja, tangan Raja Sumber Chun yang menyatu tiba-tiba terbuka, telapak tangannya menghadap Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu dapat melihat posisi telapak tangan Raja Sumber. Dua lubang hitam sebenarnya muncul.
Wow, garis miring terbalik petik 2. Dua bilah tajam hitam berlumuran darah terbang keluar dari lubang hitam dan diarahkan ke Fang Yu. Boom, garis miring terbalik petik 2. Dampak dari bilah tajam itu meledak, dan kekuatan besar mengguncang langit, dan segera tiba di depan Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangannya, ingin menggenggam dua ujung tajam ini. Namun, pada saat ini, bilah tajam itu tiba-tiba berputar di udara. Mendesis. Pada saat ini, Fang Yu menemukan, dot ini bukanlah pisau tajam, tetapi makhluk datar dan tajam. Mereka mendekati Fang Yu, memutar tubuh mereka dan menghindari uluran tangan Fang Yu. Kemudian, mereka bergegas menuju Fang Yu, membuka mulut mereka yang seperti pedang, dan mengarahkan ke mata Fang Yu. Mataku ternyata menjadi target utama. Menarik, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu tidak terburu-buru, dan dengan lembut memiringkan kepalanya, siap menghindari pukulan itu. Tapi saat ini, pupil matanya tiba-tiba bersinar merah. Pedang salib emas muncul dan berbalik. Haha, makhluk itu bergegas menuju mata Fang Yu, seluruh tubuhnya meledak di udara, darah berceceran kemana-mana. Engah, Raja Pemakan Sumber di belakang mendengus kesakitan, menyemburkan seteguk besar darah, dan tubuhnya terbang ke arah belakang tak terkendali. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, pedang salib emas di pupilnya seterang bintang. Ia menemukan bahwa jika ada serangan yang diarahkan ke matanya, maka Eye of Insight akan mengambil inisiatif untuk membuka dan melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, perlindungan diri ini, umumnya berakhir dengan cedera serius pada musuh yang menyerang. Alien sebelumnya, pada dasarnya meninggal karena serangan balik Eye of Insight. Dan Raja Pelahap, Fang Yu berharap ia bisa bertahan dan tidak mati begitu saja. Dia sangat ingin mengetahui hubungan antara berbagai ras alien, halaman suci, dan Dao Kong dari mulutnya. Boom! Tubuh Raja Pemakan Sumber menghantam posisi lereng Gunung Dazu di bawah, dan suara gemuruh meletus. Apa? Sumber tubuh Devor King tenggelam di batu, dan terdengar suara gemuruh yang menyakitkan di tenggorokannya. Pada saat itu tadi, ia hanya merasakan nafas yang luar biasa. Nafas ini langsung menghantamnya, sehingga tidak ada kesempatan untuk menghindar. Selain rasa sakit yang parah di seluruh tubuh, matanya juga sangat sakit. Garis miring terbalik petik 2. Sos Devourer dengan paksa mengangkat tangannya yang terjebak di dinding batu, menutupi posisi matanya. Saat ini, penglihatannya telah hilang sama sekali, dan hanya hitam pekat yang terlihat. Posisi mata sangat sakit. Raja Sumber menekankan tangannya pada posisi matanya, dan dia bisa merasakan cairan hangat mengalir keluar dari kedua matanya. Hatinya sangat jernih, ini darah. Hati Raja Pelahap tenggelam ke dasar. Ia mengertakkan gigi, menahan rasa sakit, dan membuka kelopak matanya. Kemudian, menggunakan jari kedua tangan untuk mencoba menyentuh posisi bola mata. Namun dengan sentuhan seperti itu, tidak menyentuh apapun. Rongga matanya, kosong. Matanya meledak tepat setelah serangan tadi. Apa? Setelah menyadari hal ini, Raja Pemakan Sumber mengepalkan tinjunya, giginya bergetar. Kebencian di hatiku telah mencapai batasnya. Belum pernah mengalami kerugian sebesar itu, apalagi mengalami kerugian, tetaplah umat manusia. Saat ini, berasal dari kebencian dan penghinaan terhadap ras manusia di dalam darah, serta martabat sebagai Sos Devourer, membanjiri seluruh rasa dan ketenangan di hati Sos Devor King. Alasan mengatakan bahwa ia seharusnya tidak mengambil risiko melawan Fang Yu, tetapi melarikan diri, menyelamatkan nyawanya, kembali melapor kepada Yang Maha Tinggi, dan mencari peluang sebelum Fang Yu melakukannya. Tapi sekarang, ia tidak mau melakukannya. Kebanggaan akan darahnya membara, nalurinya menyuruhnya membalas dendam, harus membuat umat manusia sialan ini membayar harganya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Aura menakutkan meletus dari tubuh Raja Pemakan Sumber, meledakkan bebatuan di sekitarnya. Wow! Garis miring terbalik petik 2. Setelah itu, ia terbang keluar dari dinding batu yang runtuh, dan sekali lagi mencapai level dengan Fang Yu. Tidak mati, bagus. Garis miring terbalik petik 2. Saat ini, mata Fang Yu telah kembali normal. Melihat rongga mata Sos Devourer yang berdarah, Fang Yu tersenyum dan berkata, ini adalah kematianmu sendiri, jangan salahkan aku. Fang Yu, aku akan membuatmu membayar. Aura Raja Pemakan Sumber sangat dingin, niat membunuh hingga ke langit. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, awan gelap mulai berkumpul di langit secara tiba-tiba.
Kamu bahkan tidak memiliki mata, dan kamu ingin bertarung denganku. Fang Yu bertanya, sedikit menyipit. Sepasang mata, jika saya mau, saya dapat menyusunnya kembali kapan saja. Kata sumber Devouring Wang Han. Saat ini, suaranya tidak lagi selembut dan feminim seperti dulu, melainkan dingin, mampu mendengarkan kebencian dan amarah yang ada di dalamnya. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya. Boom, garis miring terbalik petik 2. Awan gelap menutupi langit. 2 guntur turun tiba-tiba. Target dari 2 guntur cahaya biru ini bukanlah Fang Yu, tetapi Sos Devourer sendiri. Raja sumber pemakan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Boom, garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, kekuatan 2 petir, tepat mengenai 2 rongga mata yang masih mengeluarkan darah. Boom, garis miring terbalik petik 2. Lampu listrik berkedip, dan sumber raja sumber bergetar sedikit di udara. Dunia saat ini menjadi sedikit redup, dan tekanan udara sangat rendah. Dan Fang Yu sedikit terkejut dengan cara raja pemakan sumber menerima kekuatan guntur dengan matanya. Kamu tidak perlu melukai dirimu sendiri jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Sos Devourer membuka tangannya. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Saat ini, suaranya menjadi lebih kasar. Pada saat yang sama, Fang Yu menemukan bahwa tubuhnya mengalami perubahan yang tidak normal. Kakak, garis miring terbalik petik 2. Di permukaan tubuhnya, tumbuh tulang tajam dan bercahaya. Hal ini sangat mirip dengan perubahan bentuk pertarungan klan Falcon. Saat menerima pemboman guntur, tulang-tulang yang baru tumbuh menutupi seluruh tubuhnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Ia juga memiliki tonjolan di punggungnya, yang terlihat seperti tumbuh sepasang sayap. Sepanjang proses mutasi, nafasnya membumbung tinggi. Dan nafas ini sangat rumit, jelas bukan dari sumbernya. Sos Devourer sangat bergantung pada penyerapan asal-usul makhluk lain untuk menumbuhkan tubuhnya. Jadi apa yang dilakukan Sos Devourer ini mirip dengan spiritualisasi Daokong. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, hatinya berkata, sangat mungkin bahwa apa yang disebut spiritualisasi diturunkan dari sumber ras yang pahit, dan kemudian dipelajari oleh Daokong di halaman suci, dan kemudian dibawa keluar, menjadi ras semi-roh yang dapat dikuasai sebagian besar biksu. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Raungan Sos Devourer menjadi semakin keras, dan auranya meningkat. Dan saat ini, ia tumbuh seperti kerangka luar seperti baju besi, dan mulai ditutupi dengan sisik-sisik yang bersinar dengan cahaya logam. Berapa banyak lapisan perlindungan yang Anda butuhkan? Kata Fang Yu. Angkat tangan kananmu. Om, garis miring terbalik petik 2. Cahaya biru tiba-tiba muncul, dan pedang dao surgawi yang patah muncul di tangan Fang Yu. Butuh waktu terlalu lama bagimu untuk bertransformasi. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Garis miring terbalik petik 2. Begitu suara itu turun, Fang Yu mengepalkan pedang dao surgawi dan bergegas menuju raja pemakan sumber. Ledakan, garis miring terbalik petik 2. Dalam sekejap, Fang Yu datang ke depan raja pemakan sumber. Pada saat ini, Anda dapat merasakan paksaan yang jelas, dan kekuatan guntur yang kuat menutupi tubuh Sos Devourer. Kekuatan gemuruh ini menyelimuti seluruh tubuh raja sumber. Adapun orang lain, selama mereka dekat dengan raja sumber, mereka akan hangus oleh kekuatan guntur sebelum mereka bergerak. Tapi Fang Yu tidak terpengaruh, dan langsung mengangkat pedang dao surgawi di tangannya. Om, garis miring terbalik petik 2. Pedang surga menjerit. Fang Yu, kamu tidak bisa menyakitiku. Sos Devourer meraung. Oh, sangat percaya diri. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Sos Devourer tidak berbicara, momentumnya tiba-tiba meningkat. Kerangka luar dan sisik di tubuhnya berkilauan. Sumber dukungan terbesar Devour King berasal dari 2 lapisan perlindungan di tubuhnya. Ini adalah keuntungan terbesar yang diperolehnya setelah mengeluarkan harga yang mahal untuk menyerap buaya raksasa dengan baju besi terkuat dan roh binatang surgawi dengan sisik paling keras. Ini adalah kartu haulnya. Bahkan di dalam klan kuno, tidak ada makhluk yang ingin mendapatkannya. Di antara mereka, makhluk tingkat raja dengan tubuh fisik terkuat, akan menjadi raja pemakan sumber. Tapi inilah faktanya. Fang Yu melihat baju besi dan sisik di dada raja pemakan sumber, matanya sedikit basah, dia mengepalkan pedang dao surgawi, dan menebas ke depan.
Ilmu pedang surga yang terakhir gelombang www.novelringan.com gelombang us. Garis miring terbalik petik 2. Pedang Dao Surgawi meluncur melintasi sumber Raja Sumber, memunculkan aura pedang yang sangat ganas. Energi pedang biru berbentuk bulan sabit menebas Raja Sumber. Sumber Devourer tidak mengelak sama sekali. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Terdengar ledakan. Pedang Dao Surgawi Ki menebas sisik di dada Raja Pemakan Sumber, meledak dengan kekuatan yang kuat. Namun, kali ini, Raja Sumber Penggigit tidak membayar harga apapun. Pedang Ki meledak pada timbangan, dan timbangan itu hanya bersinar dengan semburan cahaya, seolah aura pedang terhalang sepenuhnya. Hahaha, aku bilang, kamu tidak bisa menyakitiku. Sos Devourer tertawa dan meraung liar. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu sedikit bergerak. Dia tiba-tiba teringat akan pakaian pertahanan mutlak legendaris Tai Sui Jia. Seharusnya tidak. Dari mana ia mendapatkan tulang dan sisik yang setingkat dengan Tai Sui Jia? Fang Yu sedikit menyipitkan mata, mengepalkan pedang Dao Surgawi, dan menebas Raja Pemakan Sumber lagi. Kali ini, dia tidak menggunakan aura pedang, tetapi secara langsung membiarkan bilah pedang Dao Surgawi mengenai armor di dada Raja Pemakan Sumber. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, kekuatan guntur pada sumber Raja Sumber meledak, dan dia ingin mengguncang pedang surga. Ledakan kekuatan yang menggelegar ini sangat mengerikan. Namun, kekuatan Fang Yu bahkan lebih baik. Pedang Dao Surgawi dengan paksa menerobos lapisan gelombang guntur ini, dan menebas baju besi di dada Sos Devourer. Ledakan, terdengar suara yang tajam. Fang Yu dengan jelas melihat bahwa di mana pedang Dao Surgawi mematahkan bilahnya, sebuah pecahan seukuran telapak tangan terciprat. Wajah Fang Yu berubah dan dia mengutuk. Pedang Dao Surgawi, yang telah patah menjadi 2, patah lagi. Fang Yu segera menarik pedang Dao Surgawi dan bersandar di depannya untuk mengamati dengan cermat, merasa tertekan. Sejak terakhir kali pedang Tian Dao patah, lebih dari 2000 tahun yang lalu dia bertarung melawan anjing tua Hong Yin. Tanpa diduga, menghadapi Sos Devourer hari ini, pedang Dao Surgawi rusak lagi. Pada saat ini, pedang Dao Surgawi, hanya separuh dari tempat bilahnya patah. Untuk pedang, kerusakan pada tingkat ini pada dasarnya merupakan produk limbah, sehingga dapat disusun kembali. Fang Yu mengertakkan gigi, menyesali dalam hatinya. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak memerlukan pedang surgawi. Menghadapi lawan setingkat ini, yang terbaik adalah menggunakan Celestial Halberd. Tapi, tidak mungkin. Dibandingkan dengan tombak surgawi, Fang Yu lebih terbiasa menggunakan pedang surgawi. Dengan kata lain, dia lebih bersedia menggunakan pedang Dao Surgawi. Bahkan jika pedang Dao Surgawi telah menjadi pedang patah, dia masih suka menggunakannya. Ini adalah emosi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dapat dikatakan bahwa pedang Dao Surgawi adalah item yang telah lama menemani Fang Yu. Sejak dia mengambil alih gerbang Tian Dao, pedang Tian Dao telah ada di tangannya. Mungkin pedang Dao Surgawi bukanlah senjata terbaik dari senjata ajaib, juga tidak dapat membiarkan roh dari senjata tersebut. Tapi dalam hati Fang Yu, itu yang terbaik untuk digunakan. Itu juga merupakan senjata terkuat. Sekarang pedang Dao Surgawi patah lagi, Fang Yu sangat menyesal. Wow, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu segera menukik ke bawah, menggenggam pedang patah yang terbang keluar. Garis miring terbalik petik 2 titik. Fang Yu melihat bagian yang rusak dan menghela nafas. Di masa depan, mungkin dia tidak bisa lagi menggunakan pedang Dao Surgawi. Hahaha, Fang Yu, kataku, kamu tidak bisa menyakitiku. Tidak peduli seberapa kuat kamu hanyalah ras manusia, dan senjata yang kamu gunakan juga merupakan benda biasa yang dibuat oleh orang biasa. Bagaimana kabarmu? Menyakitiku. Nada suara Wang arogan, dan dia melihat ke langit dan tertawa liar. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, dua guntur yang jatuh di langit akhirnya menghilang. Di rongga matanya yang berlubang, dua bola mata yang bersinar dengan cahaya biru muncul saat ini. Katanya itu bola mata. Sebenarnya, itu adalah bola energi yang dibentuk oleh kekuatan guntur. Retak. Garis miring terbalik petik 2. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda bahkan dapat melihat kekuatan guntur yang berkedip di dalam. Gunakan kekuatan guntur sebagai mata. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menatap Raja Pemakan Sumber. Tampaknya pandangannya sebelumnya tentang ras alien masih terlalu sepihak.
Dalam 2 hari terakhir, ia tidak hanya melihat keluarga kekaisaran dinasti Shenhai yang tidak berbeda dengan manusia, tetapi juga makhluk yang menguasai kekuatan hukum seperti Raja Sumber. Benar saja, ras alien tidak dapat dianggap secara keseluruhan. Mereka harus dianggap sebagai individu, di mana macan berjongkok, naga tersembunyi yang tak terduga. Hanya, kamu mengatakan pedang surgawiku, itu hanya benda fana, Fang Yu berkata dengan mata dingin. Pedangmu adalah benda fana, dan kamu, hanyalah makhluk fana. Sos Devourer meraung, matanya semakin bersinar. Boom, garis miring terbalik petik 2. Begitu suara itu jatuh, ia mengangkat telapak tangan kanannya, dan telapak tangannya meledak dengan energi magis yang mengandung kekuatan pemusnahan, dan diarahkan ke Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya, menatap pedang dao surgawi di tangannya, dan mengambilnya kembali. Detik berikutnya, Fan Eng meledak di depannya. Fang Yu tanpa ekspresi dan mengangkat lengan kanannya untuk memadatkan perisai cahaya kemasan. Boom, garis miring terbalik petik 2. Sihir mengerikan dapat meledak di atas perisai, menyebabkan guncangan luar angkasa. Fang Yu berdiri diam, tidak mundur setengah poin. Beberapa tanda muncul di perisai emas di depannya. Saya mungkin manusia fana, tetapi pedang dao surgawi, jelas bukan benda fana. Kata Fang Yu sambil mengangkat tangan kanannya. Boom, garis miring terbalik petik 2. Arah energi sihir yang diledakkan oleh Sos Devouring King langsung terangkat ke udara. Seru, garis miring terbalik petik 2. Tubuh Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, berkilauan di lingkungan yang suram. Mata yang terbentuk oleh guntur Sos Devourer menatap ke depan. Tinju terkepal. Ayo, coba saya lihat apa yang bisa Anda lakukan terhadap saya, umat manusia yang bisa membuat Yang Maha Tinggi cemburu. Garis miring terbalik petik 2. Sos Devourer meraung dengan liar, dan baju besi serta sisik di tubuhnya menunjukkan kecemerlangan yang lebih kuat. Di tangan kanannya, pedang berdarah terkondensasi, dan diayunkan ke arah Fang Yu yang bergegas. Seru, garis miring terbalik petik 2. Namun, sosok Fang Yu tiba-tiba menghilang dari posisi semula. Pisau Raja Pemakan Sumber ini menebas di udara. Dan Fang Yu sudah muncul di sisi kiri Raja Pemakan Sumber. Raja Pemakan Sumber bereaksi sangat cepat, dia menoleh tiba-tiba, dan langsung meraihnya dengan tangan kirinya. Puff, garis miring terbalik petik 2. Tangan kirinya terangkat erat di udara, mencoba memegang leher Fang Yu. Namun, pukulan ini masih belum menyentuh Fang Yu. Ketika tangannya mencapai tubuh Fang Yu sudah berubah menjadi bayangan. Hilang di udara, kamu terlalu membosankan. Suara Fang Yu datang dari belakang Raja Sumber Pemakan. Cahaya guntur di mata Sos Devourer tiba-tiba menyala, dan dia ingin menoleh. Tapi kali ini sudah terlambat. Fang Yu mundur dengan kaki kanannya. Ditendang ke belakang kepala Raja Sumber. Tendangan ini mengenai kerangka luar di belakang sumber Raja Sumber. Pop, garis miring terbalik petik 2. Dengan suara yang tajam, tulang kepala Ratu Pemakan Sumber tenggelam. Apa? Sos Devouring King mendengus menyakitkan, berbalik, dan mengulurkan tangan untuk meraih kaki kanan Fang Yu. Kemudian, ia menekan dengan kuat, mencoba mematahkan tulang kaki kanan Fang Yu secara langsung. Bersaing denganku untuk mendapatkan kekuatan. Fang Yu tersenyum dingin, dan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya. Kali ini adalah konfrontasi kekuatan murni. Konfrontasi kekuasaan tidak berlangsung terus-menerus. Saat kedua belah pihak bekerja sama, pemenangnya sudah terbagi. Garis miring terbalik petik 2. Sos Devouring King berteriak kesakitan, dan tubuh Fang Yu terlempar ke langit tak terkendali oleh kekuatan kaki kanan Fang Yu. Namun, ini hanyalah permulaan. Fang Yu mengangkat Raja Pengunyah Sumber untuk terbang, mengulurkan tangannya dan meraih kepala Raja Pengunyah Sumber. Saat ini, Fang Yu dan Yuan Chuan Wang sedang bertatap muka. Justru sebaliknya, mata Sos Devourer berkedip-kedip karena guntur, seolah dia ingin meledakkan kekuatan guntur. Retak, garis miring terbalik petik 2. Tetapi pada saat ini, Fang Yu memutar tangannya dengan keras. Kepala Raja Sumber terpelintir 360 derajat, dan tulang lehernya hancur. Apa? Sos Devouring King berteriak kesakitan, anggota tubuhnya meronta keras dan gemetar. Namun saat ini, ia tidak bisa bergerak lagi. Fang Yu meraih bahu kiri Raja Sumber dengan tangan kanannya, membalikkan tubuhnya, dan berdiri di depannya. Karena kamu sangat percaya diri dengan tulang dan sisikmu,
maka kamu dapat menghitung berapa banyak pukulan yang bisa kamu tahan secara total. Fang Yu tersenyum dingin dan mengepalkan tangan kirinya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Saat tinju terkepal, terjadi ledakan di udara. Tekanan udara turun secara tiba-tiba. Bas! Garis miring terbalik petik 2. Di atas kepalan tangan, ada cahaya kemasan. Sos Devouring King mengertakkan giginya, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Ada suara gemuruh di tenggorokannya, dan momentumnya terus meroket. Bawakan aku terbuka. Garis miring terbalik petik 2. Sos Devouring King meraung, mencoba yang terbaik untuk mundur. Tapi itu tidak bisa menghilangkan tangan kanan Fang Yu. Jangan meronta, terima pukulan ini dengan baik. Fang Yu berkata dengan dingin. Suara itu jatuh. Tinju kiri Fang Yu terbanting. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Tinjunya mengenai sisik bersinar dan kerangka luar di dada Sos Devourer King. Pala-pala, garis miring terbalik petik 2. Kemanapun tinju itu pergi, sisik mengkilap itu langsung terbelah. Dan tulang-tulang di bawah sisiknya, dihancurkan oleh tinju gelombang www.novelringan.com gelombang. Mata Sos Devouring King terbuka lebar, meski matanya hanya guntur. Masih bisa melihat keterkejutannya saat ini. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Tinju kiri Fang Yu langsung menembus perlindungan lapisan ganda Raja Pengunyah Sumber yang sangat percaya diri, dan mengenai dadanya secara langsung. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Peti Sos Devouring King tiba-tiba meledak, dan lubang darah muncul. Organ dalam, tulang itu, terbang keluar dari lubang yang menembus punggungnya, terciprat kemana-mana. Kamu tidak merusak armornya, kenapa kamu tidak bisa menerima pukulan dari manusia sepertiku? Fang Yu bertanya dengan sinis. Garis miring terbalik petik 2 titik. Retak, retak. Sos Devouring King mengangkat kepalanya, tubuhnya kaku, dan banyak darah mengalir keluar dari mulutnya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Mata Fang Yu dingin, dan dia meninju perut Raja Sumber lagi. Engah! Garis miring terbalik petik 2. Kali ini, yang meledak adalah perut Raja Pemakan Sumber, lubang darah lainnya. Mengatasi semua kekuatan, sehingga Raja Sumber tidak dapat memblokir atau mempertahankan. Boom boom! Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu tidak berhenti, dan kecepatan pukulannya menjadi lebih cepat, berayun seperti bayangan. Dalam 5 detik, dia melancarkan 70 atau 80 pukulan ke sumber tubuh Raja Sumber. Tinju ke daging. Ketika Fang Yu menutup tangannya, Raja Penggigit Sumber masih berdiri di udara, tidak bergerak. Saya ingin menyelamatkan hidup Anda dan menanyakan sesuatu. Tapi, kamu mematahkan pedang surgawiku. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Selama kata-kata itu, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh baju besi di depan Raja Devourer. Boom! Sentuhan ringan ini, seperti meledakkan bom, menyebabkan seluruh tubuh Raja Pemakan meledak ke udara. Wow! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, apakah itu berasal dari sisik roh binatang Skyen atau pelindung luar dari kerangka buaya raksasa pelindung dewa, telah hancur. Tingkat fragmentasinya, seperti kerikil, terbang dan menghilang di udara. Hanya dalam 2 detik, tubuh Sos Devourer kembali ke keadaan semula, dan ada 2 lubang darah di atasnya. Engah! Garis miring terbalik petik 2. Raja Penggigit Sumber memuntahkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya tenggelam di mana-mana. Tulang di tubuhnya juga telah hancur total. Swiss! Garis miring terbalik petik 2. Sos Devourer tidak bisa lagi tinggal di udara lagi, dan tubuhnya jatuh ke arah gunung di bawah. Fang Yu berdiri di udara, menyaksikan pemandangan ini dengan dingin. Mata gemuruh dari Raja Pemakan Sumber masih memberikan penglihatannya. Melihat Fang Yu, yang angkatan udaranya basah kuyup seperti Dewa Iblis, hatinya. Yang ada hanyalah ketakutan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba terasa bahwa ketakutan terhadap Fang Yu oleh orang-orang tertinggi itu tampaknya masih belum cukup. Jika biksu manusia ini tidak disingkirkan, itu pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi seluruh ras kuno. Boom! Sos Devouring King menghantam tanah dengan keras, menghancurkan lubang tersebut. Berbaring di dalam lubang, sumber Raja Pemakan tidak bergerak. Faktanya, ia tidak bisa bergerak meskipun ia menginginkannya. Tubuh fisiknya telah hancur, dan fungsi tubuhnya telah gagal total. Pada saat ini, Raja Sumber Pemakan akhirnya tenang dan memulihkan kewarasannya. Darah, naluri, sakiti aku. Garis miring terbalik petik 2. Setelah bangun,
Hati Raja Chuan penuh dengan penyesalan. Jika bukan karena kemarahan yang ditimbulkan oleh penghinaan terhadap darah, ia pasti sudah lama meninggalkan tempat ini. Sayangnya, ia tetap tinggal dan ingin Fang Yu membayar harganya. Sekarang konsekuensi ini tidak bisa diterima. Awalnya, ia hanya perlu mengkonsumsi 2 atau 3 makhluk tingkat raja lagi untuk mendapat kesempatan dipromosikan ke tingkat tertinggi. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Hanya kematian yang akan menyambutnya. Agung, garis miring terbalik petik 2. Dalam keputusasaan, Raja Sumber Penggigit tiba-tiba memikirkan hal terakhir. Di udara, Fang Yu memandang Raja Pemakan Sumber yang jatuh ke tanah dengan mata dingin. Nafas Raja Pemakan Sumber telah melemah dengan cepat. Jelas sekali, ini akan segera mati. Tapi Fang Yu tidak merasa lega. Karena kamu ingin membunuh, kamu harus teliti. Bagaimanapun, ini dianggap sebagai balas dendam terhadap pedang Tiandao. Boom, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu hendak menyelam, tetapi ada suara yang memekakkan telinga di depannya. Seluruh Zusan Agung tampak gemetar. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa ukuran binatang pengunyah langit itu telah melebihi 1 kilometer, yang cukup menakutkan. Dan di sampingnya, yang ada hanya bangkai berbagai makhluk asing, dan tanah yang terinjak-injak. Tidak ada makhluk asing, tiba-tiba ia mengangkat langkahnya dan bergegas menuju lokasi Fang Yu. Di luar kendali, Fang Yu mengerutkan kening. Bang, 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 garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, binatang pengunyah langit itu berlari seperti gunung hitam raksasa yang bergerak, menyebabkan dunia berguncang. Matanya masih bersinar biru, dan kelihatannya bagus. Seharusnya terlalu bersemangat, gunakan saja Rui Qinglian untuk menenangkannya. Fang Yu berpikir seperti ini, dan terbang menuju pemakan langit. Boom, garis miring terbalik petik 2. Namun, pada saat ini, binatang pemakan langit tiba-tiba menginjak anggota tubuhnya, dan tubuh besarnya sepertinya ingin terbang langsung di atas Gunung Dasu. Fang Yu melepaskan energi aslinya di udara dan melonjak hingga ketinggian 1000 meter, bersiap untuk berdiri di atas pemakan langit. Berdaulat selamatkan aku. Garis miring terbalik petik 2. Raja pelahap tergeletak di dasar pegunungan Dasu. Gunakan kekuatan darah untuk menghubungi Yang Maha Tinggi. Segera, mendapat balasan. Bas, garis miring terbalik petik 2. Di atas tubuhnya, riak halus muncul. Pada saat ini, cahaya redup menyelimuti tubuh Raja Pemakan Sumber. Raja Sumber Pemakan segera menghangatkan tubuhnya, dan kekuatan ruang dilepaskan. Diselamatkan, Raja Pemakan Sumber sangat gembira di dalam hatinya, tetapi dia merasakan tubuhnya perlahan menjadi ringan, dan dia mulai perlahan meninggalkan tanah dan naik ke udara. Melihat jarak kepusaran semakin dekat, Sumber Raja Sumber merasa sangat nyaman. Setelah melarikan diri dari kematian, ia akan mundur untuk waktu yang lama, hingga ia memecahkan cangkangnya dan dipromosikan menjadi yang tertinggi. Setelah menjadi yang tertinggi, ia harus menemukan Fang Yu dan membalas dendam lagi. Sos Devourer sedang memikirkan rencana masa depan, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa matanya gelap. Ia tampak tinggi di langit dan hanya melihat telapak tangan depan yang gelap namun besar. Itu jatuh dari langit seperti gunung dan meluas dengan cepat. Yuan Chuanwang membuka matanya, membuka mulutnya, dan menangis dengan keras. Jangan, boom, garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, telapak kaki besar dari binatang pemakan langit jatuh, dan area luas termasuk Raja Pemakan Sumber runtuh. Tubuh Sos Devourer mengikuti tanah dan bebatuan di sampingnya, runtuh bersama dan berubah menjadi genangan saus daging. Jaraknya masih sekitar setengah meter dari pusaran yang bisa memindahkannya. Lagi pula, ia tidak menyangka bahwa ia pada akhirnya akan mati di kaki seekor binatang raksasa. Di udara, Fang Yu terbang di atas pemakan langit. Roar, Sky Eater masih dalam keadaan gembira dan membuka mulutnya. Mengaum dengan liar ke sekeliling, seolah-olah memprovokasi makhluk asing, agar mereka tidak bersembunyi dan pergi bersama. Namun, makhluk asing sudah lama mati dan melarikan diri. Kerja bagus, aku bisa tenang. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu mendarat di atas binatang kosong itu dan mengangkat tangan kanannya. Panggil Qinglian yang penuh harapan. Setelah itu, Rui Qinglian berubah menjadi sedikit cahaya, jatuh di atas kepala binatang kosong itu, perlahan menutupi seluruh tubuh. Boom, garis miring terbalik petik 2.
Skicewing Beast yang energi dipenuhi dengan roh, dan kemudian, cahaya hitam muncul di tubuhnya. Saat cahaya hitam berkedip, ukuran binatang kosong itu menyusut dengan cepat. Setelah 10 detik, si Hoover kembali ke kondisi anak anjing seukuran tamparan. Wow, garis miring terbalik petik 2. Ia melompat ke bahu Fang Yu, lalu berbaring di atasnya, mata setengah tertutup, dan tertidur. Fang Yu melihat sekeliling. 1 jam yang lalu, masih terjadi kekacauan di sini, dengan ratusan ribu makhluk asing bertempur dalam kekacauan, dan kekuatan besar mengirimkan kekuatan tempur terbaik mereka untuk merebut buah suci. Dan sekarang, di sini benar-benar sepi. Tanahnya penuh dengan lubang-lubang yang runtuh, sisa-sisa makhluk asing dan segala jenis darah di mana-mana. Perbandingan sebelum dan sesudah membuat orang merasa seperti berada di dunia lain. Ngomong-ngomong, Raja Pemakan, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu menundukkan kepalanya dan hendak menemukan Raja Pemakan sumber. Selesaikan sepenuhnya. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa lokasi asli dari Sos Devouring King hanya meninggalkan jejak kaki yang besar dan dalam. Saya diinjak-injak sampai mati. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu melepaskan akal sehatnya, dan segera menemukan bahwa ada mayat datar di titik jejak kaki ini. Jelas sekali, mayat ini adalah Raja Pemakan Sumber. Metode kematian ini untukmu. Fang Yu hanya melihatnya sekilas. Dia berbalik untuk membuka portal dan pergi. Setelah kembali ke mansion di ibu kota utara, Fang Yu pertama-tama menyerahkan Sky Eater kepada Zhao Zinan, dan kemudian langsung kembali ke lantai atas bangunan bambu. Duduklah di kursi malas. Fang Yu mengeluarkan pedang Dao Surgawi lagi, dan menghela nafas berat. Awalnya pedang patah, tapi sekarang pedang patah itu hampir setengah patah. Bahkan pedang yang patah pun tidak lengkap. Fang Yu menatap pedang Dao Surgawi, mengingat ketika kakak laki-lakinya menyerahkan pedang itu kepadanya. Pada waktu itu, pedang Dao Surgawi tidak memiliki kekurangan. Saat Fang Yu terus menggunakannya untuk membunuh musuh gelombang www.novelringan.com, gelombang pedang Tian Dao perlahan menjadi seperti sekarang. Jika pedang Dao Surgawi mewakili Dao Surgawi, apakah kemunculan pedang Dao Surgawi saat ini juga berarti bahwa Dao Surgawi tidak lengkap? Saya tidak tahu apakah ada ahli pedang di musim panas saat ini. Fang Yu mengerutkan kening dan mengusap pelipisnya. Apa yang terjadi padamu? Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, suara wanita yang tajam terdengar dari belakang. Teratai merah berjalan di depan Fang Yu. Kemudian, dia melihat pedang surgawi yang patah di tangan Fang Yu. Pedangmu patah. Guren berkata lembut. Ya, saya bertemu dengan makhluk tingkat raja berkulit tebal, berpikir untuk mencobanya dengan pedang Dao Surgawi, tetapi ada yang tidak beres. Fang Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, pedang ini memiliki banyak arti bagimu. Tanya Gulian, mengangkat matanya sedikit, pupil merahnya bersinar terang. Fang Yu tidak berbicara, tetapi teringat hantu Dao Tian yang dia lihat di ujung utara. Pada saat itu, dia benar-benar lupa memberitahu Dao Tian tentang patahnya pedang Dao Surgawi. Ngomong-ngomong, Royal Beast Order. Garis miring terbalik petik 2. Memikirkan Dao Tian, Fang Yu teringat Royal Beast Order yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dan mengeluarkannya. Token binatang kerajaan ini, rasanya tidak terlalu berguna. Sekarang monster di semua wilayah sangatlah langka. Tapi sang master berkata itu pasti akan berguna. Kapan ini akan berguna? Fang Yu menyipitkan matanya dan menatap Yu Beast Link sambil berpikir. Bas, tapi saat dia membawa Royal Beast Link ke depannya, Royal Beast Link tiba-tiba muncul cahaya biru. Pada saat yang sama, pedang Dao Surgawi yang tidak lengkap yang diletakkan di atas meja oleh Fang Yu tiba-tiba bergetar. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia segera menatap pedang Tian Dao. Garis miring terbalik petik 2. Pedang Dao Surgawi bergetar di atas meja dan mengeluarkan suara berdengung. Fang Yu memandang Yu Beast Link dengan cahaya biru bersinar di depannya lagi, matanya melebar. Karena, dia merasakan aura yang dipancarkan Yu Beast Link saat ini. Itu adalah kekuatan surga. Mengapa Royal Beast Token memancarkan kekuatan surga? Fang Yu berdiri. Royal Beast Link melayang di depan meja, perlahan mendekati bagian atas pedang surgawi. Bas! Garis miring terbalik petik 2. Cahaya Yu Beast Link mulai turun, jatuh pada pedang Dao Surgawi yang patah di atas meja. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu semakin terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi?
Yubi Sling dan Tiandao Sword adalah dua item. Terlepas dari kenyataan bahwa semuanya diserahkan kepada Fang Yu oleh Master Dao Tian, tidak ada kesamaan. Bagaimana mereka bisa begitu terhubung? Terutama senjata ajaib Yubi Sling, Fang Yu mencobanya ketika sudah ada di tangannya, dan tidak menemukan keistimewaan khusus. Tapi sekarang, apakah karena tuannya meninggalkan sesuatu di Royal Beast Order? Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan di depannya. Saat ini, Hong Lian, yang berdiri di seberang meja, juga terkejut dan bingung. Dia sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yu. Alis Dai mengerutkan kening. Dia mengira Fang Yu yang menciptakan keributan di depannya, tetapi dia menemukan bahwa Fang Yu juga terkejut. Garis miring terbalik petik 2. Pedang Dao Surgawi diselimuti cahaya biru yang menyilaukan, dan suara mendengung menjadi semakin keras. Ini menunjukkan bahwa getaran pedang Dao Surgawi semakin meningkat. Fang Yu mengerutkan kening, melihat Royal Beast Order yang melayang di udara. Jika bukan karena Yubi Sling memancarkan kekuatan surga yang familiar, dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk menghentikan apa yang terjadi sekarang. Karena dia tidak ingin ada kecelakaan dengan pedang Dao Surgawi. Kakak, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, pedang Dao Surgawi mendengar suara tajam lainnya, mirip dengan suara benda logam yang bertabrakan. Fang Yu menatap dengan cermat lokasi pedang Dao Surgawi. Pada saat ini, kekuatan Dao Surgawi yang dilepaskan oleh Yubi Sling telah menyelimuti seluruh bagian atas bangunan bambu dengan tekanan yang sangat kuat. Gulian sedikit waspada. Bagaimanapun, dia telah melihat peran Yubi Sling. Jika menarik monster yang tak terhitung jumlahnya, itu akan sangat merepotkan. Tapi dia melirik ke arah Fang Yu lagi, dan menemukan bahwa Fang Yu tidak melakukan apa-apa, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Mata Fang Yu telah berubah saat ini. Dia secara bertahap merasakan nafas yang familiar. Nafas ini berasal dari tuannya, Dao Tian. Tuan, Fang Yu menatap kosong pada cahaya biru yang berkedip di desktop di depannya, kesadaran ilahi memasuki dunia lain. Dunia menjadi kabur, dan pemandangan di sekitarnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Di depan mata Fang Yu, hanya ada cahaya kacau. Menyipitkan matanya, dia hampir tidak bisa melihat sosok berpakaian putih di tengah kekacauan. Melihat punggung yang familiar dan asing ini, hati Fang Yu bergetar. Sosok punggung ini adalah sosok punggung Dao Tian. Berbeda dengan terakhir kali saya bertemu di Far North, kali ini, dia bisa melihat punggung Dao Tian dengan jelas di tengah kekacauan. Tapi bagaimana situasinya? Dia baru saja bertemu dengan hantu guru belum lama ini, mengapa dia bertemu dengannya lagi saat ini? Garis miring terbalik petik 2. Tuan, Fang Yu menatap cahaya kacau di depan, dan mencoba berbicara. Menunggu beberapa detik dan tidak mendapat jawaban. Fang Yu mengerutkan kening, baru saja hendak berbicara lagi. Xiao Yu, ketika saya mengunjungi ingatan Anda, saya menemukan bahwa pedang Dao Surgawi rusak. Jika diperbaiki langsung untuk Anda pada saat itu akan salah, lagi pula, itu masih dalam pengawasan. Jadi, saya membaginya setengah dari keinginanku dan biarkan itu melekat pada Royal Beast Order, tunggu waktu yang tepat untuk memperbaiki pedang Dao Surgawi untukmu. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul dalam cahaya kekacauan. Fang Yu akrab dengan suara ini, dan itu berasal dari Dao Tian. Pemantauan, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia ingin berbicara lagi. Kesempatan saya untuk berkomunikasi dengan Anda telah habis. Wasiat ini hanya dapat memperbaiki pedang surgawi untuk Anda. Pada saat ini, suara Dao Tian keluar lagi. Setelah memperbaiki pedang Dao Surgawi, keinginanku benar-benar hilang, jangan khawatir tentang itu. Garis miring terbalik petik 2. Berbicara tentang kalimat ini, sosok belakang dalam cahaya kekacauan, berangsur-angsur menghilang. Fang Yu tetap di tempatnya, matanya berkedip-kedip. Ternyata sang master telah mengetahui tentang kerusakan pada pedang Dao Surgawi, dan meninggalkan tekadnya untuk memperbaikinya. Garis miring terbalik. Tuan, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi? Fang Yu melihat ke arah cahaya yang kacau itu ke depan, kata dalam hatinya. Setelah keinginan Dao Tian menghilang, lingkungan sekitar kembali damai. Namun, Fang Yu tidak melepaskan diri dari ruang ini. Cahaya kacau di depannya masih ada. Di mana tempat ini? Fang Yu melihat sekeliling, lalu melihat cahaya kacau di depan, mengerutkan kening. Setelah menunggu beberapa saat, cahaya kekacauan yang melayang di depan tiba-tiba berubah.
Bas, garis miring terbalik petik 2. Cahayanya berkedip-kedip, dan cahaya kekacauan mulai menyusut. Perlahan-lahan, ia menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, seperti bola, melayang di udara. Itu bersinar dengan cahaya biru redup, yang mengandung kekuatan murni surga. Fang Yu melihat bola di depan. Matanya sedikit berkedip. Apakah ini? Pada saat ini, bola tiba-tiba terbang menuju posisi Fang Yu, sangat cepat. Wow, garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, bola langsung terjun ke dada Fang Yu. Saat ini, Fang Yu hanya merasakan arus hangat mengalir melalui meridian di tubuhnya. Lalu, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dia berdiri di puncak bukit, di depan tebing. Dalam bidang penglihatannya, dia bisa melihat lapangan seni bela diri di bawah. Ada juga jalan setapak yang dilapisi kerikil. Di sepanjang jalan setapak, Anda bisa melihat berbagai bangunan batu, serta berbagai jenis rumput hijau dan bunga yang tumbuh di tanah di kedua sisi jalan setapak. Air jernih mengalir dari sisi kiri puncak gunung tempat Fang Yu berada, menuju mata air di bawahnya, dan mata air tersebut keluar dari aliran sungai dan membuat lingkaran di sepanjang jalan setapak. Hingga keluar dari gerbang yang dibangun dengan dua batu besar. Melihat pemandangan di depannya, mata Fang Yu berubah, dan hatinya bergetar. Tempat di mana dia berada, adalah Tiandaomen tahun itu. Segala sesuatu di depannya persis sama dengan ingatan awal Fang Yu tentang Tiandaomen. Tiandaomen pada saat itu tidak mengalami kerusakan atau kehancuran apapun. Jalan yang sama, sungai yang sama, bangunan yang sama, satu-satunya hal yang hilang adalah nafas manusia. Fang Yu melihat ke bawah ke tanah dan berjongkok. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit, sulit untuk diucapkan. Kapan hal paling menakutkan yang dia ingat, adalah gambar tentang Tiandaomen. Namun ketika dia benar-benar berada di adegan Tiandaomen, suasana hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Saat ini, sepertinya kembali ke masa bertahun-tahun yang lalu. Dia bodoh, dan mengikuti Master Dao Tian ke Tiandaomen yang sama sekali asing. Suasana saat itu sama dengan suasana sekarang. Memanggil, garis miring terbalik petik 2. Tepat ketika Fang Yu penuh dengan pikiran. Tiba-tiba terdengar suara siulan samar. Fang Yu kembali sadar dan melihat ke samping. Itu adalah bolanya, itu terbang di depan mata Fang Yu. Saat ini, bola telah keluar dari anggota badan. Dua mata besar yang bersinar dengan cahaya biru tumbuh dari depan. Itu seperti bayi yang baru lahir, menatap Fang Yu dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak akan menjadi roh pedang Dao surgawi, kan? Fang Yu menatap bola ini gelombang www.novelringan.com gelombang dan bisa merasakan maksud pedang tak berujung yang terkandung di dalamnya, serta kekuatan surga. Bola itu menatap Fang Yu. Setelah berkedip, dia mengangguk dengan berat. Kamu melemparkan ruang ini. Fang Yu bertanya, matanya sedikit bergerak. Bola berbalik, lalu dia melihat pemandangan sekitarnya, lalu mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Jadi, apa maksudmu? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu melemparkannya? Garis miring terbalik petik 2. Bola tidak merespons lagi, tetapi terbang mengelilingi Fang Yu. Alis Fang Yu menjadi semakin berkerut, dan dia tidak tahu kenapa. Semangat ini baru saja dikandung, dan wajar jika IQ tidak tinggi. Pada saat ini, suara Li Huoyu terdengar di telinga Fang Yu. Itu benar-benar roh pedang Dao surgawi. Fang Yu terkejut sejenak, lalu hatinya terkejut. Pedang Dao surgawi tidak dapat melahirkan roh Qi, karena bilahnya patah. Dan sekarang roh perangkat itu telah muncul. Apakah itu berarti pedang Dao surgawi telah diperbaiki? Tuan, garis miring terbalik petik 2. Memikirkan apa yang baru saja didengar Dao Tian, mata Fang Yu sedikit berubah. Di dunia ini, orang yang dapat menyusun kembali pedang Dao surgawi, sebenarnya hanya tuannya Dao Tian. Siu, roh pedang surgawi masih mengelilingi Fang Yu. Saatnya meninggalkan ruang spiritual ini. Fang Yu melihat pemandangan di depannya lagi, menarik napas dalam-dalam, dan menutup matanya. Sebuah gerakan kesadaran, suara mendesing, membuka matanya lagi, Fang Yu telah kembali ke dunia nyata. Saat ini, Yu Bisling telah jatuh di atas meja, tidak lagi bersinar. Dan pedang surga, mata Fang Yu berkedip, mengulurkan tangannya, menggenggam pedang Dao surgawi di atas meja, dan meraihnya. Om, garis miring terbalik petik 2. Pedang Dao surgawi dipegang di tangan Fang Yu, dan bilahnya yang utuh segera menunjukkan rasa dingin.
Suara pedang terdengar di mana-mana. Bertahun-tahun, pedang surga telah dipatahkan selama bertahun-tahun. Fang Yu menggunakan tangan kirinya dengan 2 jari. Gosok perlahan bilah yang telah diperbaiki. Garis miring terbalik petik 2. Pedang Dao surgawi sepertinya terpengaruh oleh semacam induksi. Suara-suara pedang menjadi semakin kuat, cahaya perak pada bilahnya berkedip-kedip, dan niat pedang muncul di mana-mana. Berdiri di seberang meja, Hong Lian bisa merasakan niat pedang yang sangat ganas saat ini, menyebar ke segala arah. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu. Fang Yu memegang pedang Dao surgawi dengan erat, senyuman muncul di wajahnya. Lama tidak bertemu, kata Fang Yu. Kemudian, dia mengangkat pedang surgawi. Seru, garis miring terbalik petik 2. Bilahnya menebas di udara, membuat retakan yang menusuk. Ruang tersebut sepertinya tidak mampu menahan ketajaman bilahnya. Guru tidak hanya memperbaikimu, tetapi juga menguatkanmu. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri, melihat pedang Dao surgawi di tangannya. Sebenarnya, itu adalah fungsi roh. Suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Kiling, Fang Yu menyipitkan mata sedikit. Bayangkan bola kecil yang baru saja melayang di sekitar tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu memegang pedang Dao surgawi, berbalik, menatap teratai merah yang tercengang, tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak ada hubungannya, bantu aku. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum di belakang gunung, ada tempat terbuka. Pada saat ini, Fang Yu mengepalkan pedang Dao surgawi dan berdiri di tanah terbuka. Dan Hong Lian berdiri pada jarak hampir 20 meter darinya. Saat saya mengklik, saya terutama ingin mencoba kekuatan pedang Dao surgawi yang telah diperbaiki, kata Fang Yu kepada Hong Lian. Guren mengangguk. Kalau begitu mulailah. Garis miring terbalik petik 2. Kata Fang Yu sambil mengangkat pedang Dao surgawi di tangannya. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum menggunakan teknik pedang Dao surgawi, cahaya biru pucat muncul di bilah pedang Dao surgawi, seperti nyala api biru. Kekuatan murni surga, serta aura pedang yang ganas, pecah pada saat yang bersamaan. Hati Gulian bergetar, dan ekspresinya langsung menjadi fokus. Faktanya, dia juga ingin melawan Fang Yu sekali. Dia ingin mengetahuinya setelah dia bergabung dengan asal-muasal Phoenix Suci. Seberapa besar kesenjangan antara dia dan tingkat kekuatan Fang Yu. Pupil mata Gulian bersinar merah, dan tangan kanannya terangkat. Panggil, garis miring terbalik petik 2. Api merah menyala di telapak tangan kanannya, dan tombak terkondensasi oleh api dengan intensitas tinggi. Gulian meremas tombaknya, menendang kakinya, dan bergegas menuju Fang Yu. Wow, garis miring terbalik petik 2. Kecepatannya sangat cepat, dan dia mencapai tubuh Fang Yu dalam sekejap, dan tombak api di tangannya terayun ke arah dada Fang Yu. Fang Yu mundur selangkah dengan kaki kirinya, mengangkat pedang surga, dan mengayunkannya ke depan dengan ringan. Wow, garis miring terbalik petik 2. Energi pedang biru yang mengandung kekuatan surga terputus, dan mengenai tombak api di tangan Hong Lian. Boom, garis miring terbalik petik 2. Tombak panjang yang terkondensasi dari api merah berkekuatan tinggi yang dilepaskan oleh teratai merah langsung dipotong di pinggangnya, dan kekuatan api di dalamnya meledak. Guren mundur beberapa langkah, melihat tombak patah di tangannya, dan menggigit bibir merahnya. Boom, garis miring terbalik petik 2. Dia bergegas menuju Fang Yu lagi. Tanah di bawah kakinya dihancurkan olehnya. Kali ini, dia tidak memadatkan energi sebenarnya lagi, tetapi menyerang Fang Yu dengan tangan kosong. Api berkobar membakar tubuhnya, dan tangan kanannya mengenai dada Fang Yu. Boom, garis miring terbalik petik 2. Pukulan ini menghasilkan bola api, hampir menelan Fang Yu. Fang Yu tidak terburu-buru. Pedang Dao surgawi di tangannya terangkat, dan ujung pedangnya berputar. Panggil. Pedang Qi menyapu seperti tornado dan bertabrakan dengan bola api yang meledak. Wow, garis miring terbalik petik 2. Bola api itu ditusuk oleh pedang tajam Qi, mengikuti pedang Qi ke ketinggian, berubah menjadi tornado api. Melihat pemandangan ini, Hong Lian mengertakkan gigi dan terlihat jelek. Api yang diledakkannya akhirnya mengikuti aura pedang Fang Yu, dan sepertinya merupakan mantra Fang Yu. Baginya, ini adalah pukulan yang hebat. Kemarahan melonjak di dalam hatinya, dan aura teratai merah mulai membumbung tinggi. Boom, garis miring terbalik petik 2. Tubuh Hong Lian terbakar merah. Boom boom, garis miring terbalik petik 2. Tanah retak,
dan hutan bambu di kejauhan berguncang. Tenang, tenang, klik saja. Fang Yu melihat Hong Lian hendak bergerak, dan segera berkata. Bukan karena dia takut kekuatan bertarung Guren terlalu kuat, terutama karena dia tidak ingin mansionnya berantakan. Wow, garis miring terbalik petik 2. Tapi kali ini, Guren sudah bergegas mendekat. Ledakan, garis miring terbalik petik 2. Sayap besar di punggungnya terentang, dan tornado api besar menyapu ke arah Fang Yu. Yah, aku terluka. Jangan salahkan, aku. Garis miring terbalik petik 2. Tak berdaya, Fang Yu mengangkat pedang Dao Surgawi. Setelah pemulihan pedang Dao Surgawi, bentuk terakhir, kekuatannya pasti tidak berada pada level yang sama seperti sebelumnya. Fang Yu mengangkat pedang Dao Surgawi di tangannya, memegang gagang di kedua tangannya. Boom! Di atas bilah pedang Dao Surgawi, kekuatan mengerikan Dao Surgawi meledak. Roh pedang meledak. Fang Yu mengangkat pedang Dao Surgawi dan bergegas maju. Teratai merah dengan api tornado tiba-tiba menebas. Retak, garis miring terbalik petik 2. Bilah pedang surgawi, bagilah ruang di depan Anda secara langsung. Energi pedang surgawi besar berbentuk bulan sabit, seolah-olah terbang keluar dari celah di angkasa, menebas ke arah tornado api raksasa di depan. Dan dalam proses ini, tanah memiliki lapisan yang tebal. Teratai merah dalam api tornado hanya merasakan aura pedang dahsyat datang dari depan. Ganasnya aura pedang ini sepertinya memotong segalanya di dunia. Hati Guren menegang, tetapi pada saat ini, Jian Qi berada tepat di depannya, dan sudah terlambat untuk menghindar. Ledakan, garis miring terbalik petik 2. Saat ini, energi pedang telah bertabrakan dengan api tornado di sekitar tubuh Hong Lian. Ketika kedua belah pihak bersentuhan, Dao Jian Qi surgawi menghantam ke depan dengan kekuatan yang menghancurkan. Sama seperti memotong tahu dengan pisau dapur, nyala api tornado yang dahsyat tidak dapat menghentikan tebasan pedang Qi surga. Di dalam kobaran api, Gulian secara naluriah melipat sayapnya untuk melindungi dirinya sendiri. Desir, garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, pedang Qi surgawi melewati seluruh tornado api, membelahnya menjadi 2. Boom, garis miring terbalik petik 2. Tornado itu tidak ada lagi, berubah menjadi api dan menghilang di udara. Di saat yang sama, tubuh Gulian terbang ke arah belakang, seperti bola meriam. Boom, garis miring terbalik petik 2. Sedetik kemudian, Hong Lian menabrak dinding batu di kaki gunung belakang dan mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Rusak, terlalu banyak kekuatan. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu memutar seni sihirnya, dan segera membubarkan pedang Qi surgawi yang meledak ke arah gunung belakang. Jika tidak, akibatnya akan menjadi bencana. Namun saat ini, situasinya telah melampaui perkiraan. Dari sini ke dasar gunung belakang, semua telah diangkat hingga terbuka, memperlihatkan lapisan tanah. Di kaki gunung di kejauhan, sebuah lubang besar dihantam oleh Hong Lian. Fang Yu menatap pedang Dao surgawi dan menyimpannya. Kemudian segera bergegas menuju kaki gunung yang jauh. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Yu datang ke lubang di kaki gunung, dan Hong Lian baru saja bangkit dari batu. Guren menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, tapi dengan lembut mengibaskan debu di pakaiannya. Aku sudah banyak bicara, kenapa kamu begitu serius, membuatku sedikit serius juga. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu menjelaskan. Gulian menundukkan kepalanya, tidak berbicara, memegangi bahunya yang sakit, dan berjalan keluar. Marah, Fang Yu melihat Hong Lian lewat. Bertanya, Guren masih tidak berbicara. Maaf, saya minta maaf. Fang Yu berkata ke punggung Hong Lian, memang benar saya berusaha terlalu keras. Garis miring terbalik petik 2. Guren masih tidak menjawab, dan berjalan keluar gua dengan sangat lambat. Fang Yu berdiri di sana selama beberapa detik, lalu berjalan keluar. Setelah keluar dari lubang, Fang Yu awalnya ingin menjelaskan beberapa kata kepada Hong Lian namun Hong Lian hanya menatap Fang Yu dengan mata yang rumit, dan langsung terbang. Apa yang terjadi? Cedera seperti ini akan segera pulih untuknya. Fang Yu tetap di tempatnya, bingung. Pembawa acara, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu dalam keadaan linglung, tetapi ada suara menawan di belakangnya. Xiao Feng Chaim berlari naik ke tubuh Fang Yu. Tuan, dengan siapa kamu bertarung lagi? Xiao Feng Chaim melihat sekeliling dan bertanya. Tidak ada pertarungan, saya hanya mencoba pedangnya, kata Fang Yu.
Jika terlihat seperti ini, aku harus memperbaikinya lagi, kan? Lonceng angin kecil memeluk dadanya dan berkata dengan marah. Apakah kamu datang kepadaku untuk sesuatu? Fang Yu bertanya. Benar, Xiao Feng Chai menatap Fang Yu dan berkata sambil tersenyum, lelaki tua yang kamu bawa kembali sebelumnya, setelah interogasiku yang panjang, akhirnya tenang, dia bersedia mengatakan semua yang dia tahu. Orang tua, siapa? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Itu orang tua yang kamu tangkap sebelumnya. Jawab Xiao Feng berpadu. Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia teringat pada Jiang Tao yang telah ditangkap sebelumnya. Jika bukan karena pengingat lonceng angin kecil, dia tidak akan mengingat orang ini. Tidak lama setelah Dao Ren Jiang kembali, saya pergi ke jauh utara. Sudah setahun sejak saya keluar, artinya, Dao Ren Jiang telah disiksa oleh lonceng angin kecil selama lebih dari tahun. Fang Yu memandang lonceng angin kecil di depannya memancarkan warna aneh di matanya. Tuan, apakah kamu ingat? Xiao Feng berpadu bertanya. Ya, baiklah, aku akan menemuinya sekarang, kata Fang Yu. Aku akan pergi bersamamu, Tuan. Lonceng angin kecil mengangkat kepalanya dan berkata, tidak, kamu bisa memperbaiki tempat ini sedikit, dan aku bisa pergi sendiri, kata Fang Yu. Oh, Xiao Fengling menunduk karena kecewa. Dia awalnya ingin memamerkan hasilnya kepada Fang Yu di depan Dao Ren Jiang, tapi sekarang sepertinya itu tidak berhasil. Jika saya dapat mengetahui berita berguna dari penduduk Jiangdao, saya pasti akan memberi Anda imbalan yang sesuai. Jangan khawatir, Fang Yu mengusap kepala Xiao Fengling dan berkata, petik 2. Terima kasih Tuan, lonceng angin kecil segera mekar kembali. Fang Yu datang ke gua interogasi Xiao Fengling sendirian. Saat berjalan masuk, dia mendengar teriakan. Tidak, saya bersedia mengatakan apapun, saya bersedia mengatakan apapun. Jangan siksa saya lagi. Suara Dao Ren Jiang pecah. Kedengarannya tajam, dengan gemetar di dalamnya, dan nada ketakutannya cukup jelas. Fang Yu masuk ke dalam dan melihat situasi tragis Jiang Tao sekarang. Dia terjalin dengan tanaman merambat dengan duri beracun, pakaiannya compang camping, dan tubuhnya penuh luka, dan luka-luka ini masih baru, belum sembuh, dan berlumuran darah. Apa? Melihat sosok yang berjalan di luar gua, Jiang Daoren tanpa sadar mencubit kakinya, tubuhnya gemetar seperti saringan. Ini, metode apa yang digunakan Xiao Fengqi untuk menyiksa? Fang Yu melihat gerakan Jiang Daoren dengan ekspresi aneh. Pendeta Tao Jiang saat ini seperti tikus yang ketakutan melihat kucing. Di manakah temperamen tinggi alam Yin yang kuat saat itu? Dao Ren Jiang, sepertinya kamu tidak bersenang-senang tahun ini. Fang Yu berjalan ke posisi kurang dari 2 meter dari Dao Ren Jiang, dan berkata sambil tersenyum. Ah, melihat Fang Yu, Tao Jiang kembali menangis aneh, tubuhnya gemetar lebih parah. Jika dia tidak terikat oleh tanaman merambat, dia akan jatuh ke tanah dan pingsan. Jangan terlalu takut, aku mendengar Xiao Feng Chai berkata, kamu bersedia memberitahuku apa yang kamu ketahui, kan? Kata Fang Yu. Dao Ren Jiang menarik napas berat dan mengangkat matanya untuk melihat ke arah Fang Yu. Selama kamu menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur, aku bisa melepaskanmu. Fang Yu berkata lagi. Dao Ren Jiang memandang Fang Yu, mengangguk ngeri. Faktanya, Fang Yu telah menjelajahi ingatannya ketika dia mengendalikan Dao Ren Jiang melalui Ling Yun Yin sebelumnya, tetapi yang dia dapatkan sangat sedikit. Oleh karena itu, dia ingin bertanya langsung untuk mengetahui apakah dia bisa meminta informasi lebih lanjut. Apakah kamu tahu banyak tentang para beku? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, petik 2. Biksu, saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Jiang Daoren menjawab dengan suara gemetar. Apa kesanmu terhadap dia? Fang Yu bertanya. Daoren Jiang berpikir sejenak, dan menjawab dengan suara serak, misterius. Dia sangat misterius. Jadi kamu tidak tahu di mana dia saat ini? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak, aku tidak tahu. Pendeta Tao Jiang menggelengkan kepalanya. Nah, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Wu Chenxi? Fang Yu bertanya, misalnya, apakah dia mengembangkan klon? Klon, mata Jiang Daoren bergerak sedikit, dan dia berkata, aku tahu ini. Dia suka berlatih dengan meminjam tubuh. Meskipun dia mengatakan ini bukan tiruan. Tapi pada dasarnya begitulah caranya untuk mengolah klon. Berkat latihannya,
Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Sebelum ditangkap olehmu, hari pertama aku melihatnya, dia meminjam tubuh seorang lelaki tua saat itu, dan aku bertanya padanya, tapi dia tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Jawab Jiang Daoren. Fang Yu mendapat kesan tentang ingatan yang dikatakan Jiang Daoren ini. Wu Chenzi saat itu menggunakan tubuh Bai Konggu. Dia menggunakan tubuhnya untuk berlatih, setelah dia selesai berlatih, tubuh itu miliknya. Fang Yu bertanya, petik 2 titik titik titik. Aku tidak tahu, tapi menurut apa yang dia katakan saat itu, seharusnya begitu. Jiang Daoren menjawab sesekali. Fang Yu mengerutkan kening. Jika Bai Konggu yang asli, sedang berlatih dengan tubuh pinjaman, maka masalahnya setelah itu dapat dijelaskan. Bai Konggu tidak pernah kembali normal. Dia selalu berada di bawah kendali Wu Chenzi, atau lebih tepatnya, dia selalu menjadi Wu Chenzi. Dan Bai Konggu, aku khawatir dia sudah mati. Memikirkan hal ini, Fang Yu tiba-tiba menjadi jelas. Jika Bai Konggu kemudian menjadi Wu Chenzi, akan memakan waktu lama untuk menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Wu Chenzi telah memasuki tempat suci 2 kali, dan dia mengetahui waktu invasi alien. Oleh karena itu, dia tiba-tiba meninggalkan game Gioping sebelum invasi besar-besaran terhadap ras alien, menghilang tanpa jejak. Sebelum Fang Yu pergi ke ujung utara, dia ingin menggunakan identitas Bai Konggu. Dari mulut Fang Yu, berita tentang mereka yang terhubung dengan dunia luar terlalu jelas, dan Fang Yu menyadari ada yang tidak beres. Wu Chenzi pantas memasuki halaman suci 2 kali. Auranya tertutup seluruhnya, aku bahkan tidak menyadarinya. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Xindao, setelah memikirkannya, Fang Yu menatap Tao Jiang lagi. Apakah kamu sudah memasuki pelataran suci? Pernahkah kamu bercerita tentang buah Tao yang kamu dapat di pelataran suci? Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Jiang Daoren berubah. Saya tidak tahu, jawab Tao Jiang cepat. Tapi ekspresinya yang berubah benar-benar terlihat di mata Fang Yu. Jika kamu tidak mau mengatakannya, maka aku akan membiarkan Xiao Feng Chaim kembali, dan menyiksamu selama 1,5 tahun lagi. Kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Tidak, teriak Jiang Tao putus asa. Fang Yu berhenti, memandang Tao Jiang, tersenyum, dan bertanya, bagaimana? Katakan atau tidak, saya dapat memberitahu Anda, saya mendapat berita tentang invasi alien di Dao Guo. Daoren Jiang gemetar. Bagaimana dengan konten spesifiknya? Fang Yu mendekati Tao Jiang. Diminta, ini adalah waktu invasi alien, dan persyaratan bagi kita, kata Jiang Daoren. Apa persyaratannya? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Itu membuat kita. Jiang Daoren sedang berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dengan kaku, dan sejumlah besar pembuluh darah dari dagu hingga leher pecah. Mata Fang Yu menyusut, dan dia menyadari sesuatu. Dia segera mengulurkan tangannya dan menekan leher Daoren Jiang. Boom! Pada saat ini, dia menemukan bahwa ki sebenarnya di tubuh Jiang Daoren sudah dalam kondisi kekerasan yang berlawanan dengan arus. Meridiannya bengkak dan pembuluh darahnya sama. Brengsek. Dalam hal ini, Fang Yu sudah terlambat untuk berhenti. Simpan. Daoren Jiang mengeluarkan raungan yang menyakitkan, seluruh tubuhnya membengkak. Di saat yang sama, nafas di tubuhnya mencapai puncaknya. Fang Yu segera berdiri, mengangkat tangan kanannya, dan membuka portal. Kemudian, dia meraih Jiang Daoren lagi dan memasukkannya langsung ke dalamnya. Boom! Betis kanan Daoren Jiang masih berada di luar portal, dan ledakan telah terjadi. Dalam sekejap, gua tempat Fang Yu berada, runtuh. Asapnya menghilang. membaca www.uukansu.com. Fang Yu berdiri di tempatnya, lihatlah situasi di sekitarnya. Untungnya, itu hanyalah seekor anak sapi, dan area yang terkena ledakan hanyalah sebuah gua. Tapi suasana hati Fang Yu sedang buruk. Rahasia yang akan diungkapkan Jiang Daoren sangatlah penting. Tapi, itu terjadi saat ini. Terbunuh. Dan sumber ledakan dan kematian tubuh Daoren Jiang adalah energi sebenarnya di dalam tubuhnya. Persis seperti yang ditemukan Fang Yu saat memasuki tempat suci. Saat berkultivasi di masa gua itu, energi biru yang diserap, akan menjadi cara terbaik bagi halaman suci untuk mengendalikan para biksu itu. Sekarang, itu benar-benar terjadi.
Bahkan jika Fang Yu punya cara untuk menghentikan manipulasi langsung terhadap Zen Qi yang menyebabkan kehancuran diri, itu sudah terlambat. Namun, Fang Yu pada dasarnya yakin bahwa halaman suci pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan dan invasi ras alien. Kemungkinan besar hal itu juga sangat dekat dengan keberadaan yang disebut penghukum yang diutus. Aku sudah tahu, saat pertama kali memasuki tempat suci, jangan terlalu cemas. Belum terlambat untuk berlatih buah Dao, atau merampok buah Dao. Rahasianya terletak pada buah Dao. Fang Yu mengetuk kepala, sedikit kesal. Tapi sekarang, ini bukannya tanpa petunjuk. Mata Fang Yu sedikit meredup, memikirkan Wu Chenzi. Orang yang memasuki pelataran suci 2 kali telah menerima 2 buah suci. Pada saat yang sama, dia jelas memiliki lebih banyak informasi daripada biksu lain yang telah memasuki halaman suci. Terlepas dari informasi tentang biksu atau halaman suci, Wu Chenzi pasti tahu banyak. Wu Chenzi harus ditemukan. Balas dendam Bai Konggu juga harus dilaporkan. Fang Yu berpikir dengan mata dingin. Perairan pesisir Huaibei, di dalam istana di wilayah bawah laut. Chang Yu berlutut di tengah aula utama sendirian, dan sesosok hantu berdiri di platform tinggi tepat di atasnya. Sosok anggun dari hantu ini adalah Permaisuri. Pada saat ini, Permaisuri Suying mengangkat tangan kirinya, dan memegang buah suci berwarna oranye pucat di telapak tangannya. Chang Yu berlutut di tanah, kepalanya menempel ke tanah. Jangan berani bergerak. Permaisuri tidak berbicara selama beberapa menit, yang membuat hatinya sangat gugup, bahkan sedikit takut. Apa yang terjadi di Dazusan? Akankah Kaisar mengetahuinya? Apakah dia bekerja sama dengan Fang Yu, atau dia membunuh Chang Yang yang terluka parah? Itu adalah kejahatan besar. Tidak. Tidak mungkin. Jika ibu tahu tentang hal itu, aku sudah mati. Dia tidak bisa memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Chang Yu menghibur dirinya di dalam hatinya. Baiklah, garis miring terbalik petik 2. Tepat ketika Chang Yu sangat gugup hingga hatinya kesal, hantu di depannya akhirnya mengeluarkan suara. Chang Yu terkejut. Lihat ke atas. Suara Permaisuri terdengar lagi. Chang Yu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Saat ini, bayangan Permaisuri perlahan melayang ke arahnya. Segera, datanglah padanya. Chang Yu mengangkat kepalanya dan melihat hantu yang berkedip di depannya. Setelah menelan, ada harapan dan ketegangan di hati saya. Chang Yu, penampilanmu dalam perjalanan ini, lebih baik dari ketiga kakak laki-lakimu. Ibu, sangat senang. Kata Permaisuri. Mendengar kata-kata ini, wajah Chang Yu berubah sedikit, mencoba berpura-pura sedih, dan tersedak. Ibu, ketiga kakak laki-laki, dan Mo Sutiansi, semuanya mati demi buah suci. Saya bisa dapatkan buah suci. Mereka juga memiliki banyak pujian. Garis miring terbalik petik 2. Permaisuri menundukkan kepalanya sedikit dan menatap Chang Yu. Karena itu adalah hantu, Chang Yu tidak dapat melihat ekspresi Permaisuri saat ini. Seperti yang mulia, saya selalu hanya melihat hasilnya. Permaisuri berkata dengan nada tenang, siapapun yang bisa membiarkan saya melihat hasil yang baik akan diberi imbalan. Adapun yang kalah, jangan menyebut mereka. Kematian mereka hanya mendiskreditkan reputasi keluarga kerajaan Shanghai kita. Garis miring terbalik petik 2. Mendengar kata-kata ini, Chang Yu menjadi sangat santai. Tapi di saat yang sama, tangan dan kakiku terasa dingin. Meskipun dia mengetahuinya sejak awal, hukum besi dan darah di dinasti Shanghai selalu seperti ini. Benar-benar dapat mendengar ketidakpedulian dan dinginnya nada bicara Permaisuri. Dia masih merasa dingin di dalam. Chang Yang, Chang Yue, Chang Yun. Ketiganya, seperti Chang Yu, semuanya adalah pewaris kaisar. Ketiga ahli waris itu meninggal bersama, dan Permaisuri yang merupakan ibunya pun tidak merasa sedih. Nada sedingin es di nadanya lebih seperti kemarahan yang disebabkan oleh rusaknya reputasi keluarga kerajaan yang disebabkan oleh kematian ketiga orang ini, atau dampaknya pada reputasinya sendiri. Chang Yu tahu di dalam hatinya bahwa Permaisuri memperlakukan ahli waris lainnya seperti ini, dan sikap terhadapnya juga sama. Saat Chang Yu memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan kehangatan di dahinya. Hantu Permaisuri di depannya meletakkan tangan kanannya di dahinya. Bas! Garis miring terbalik petik 2. Tanda giok jiwa di dahi Chang Yu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kehangatan itu berangsur-angsur berubah menjadi sensasi terbakar. Apa? Sensasi terbakar menjadi semakin kuat, menyebabkan rasa sakit, yang membuat Chang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun,
Tangan permaisuri dekat dengan dahinya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Giok Jiwa seperti batu di lava, panasnya semakin tinggi, dan hampir tak tertahankan. Chang Yu berteriak berulang kali, tubuhnya bergerak-gerak. Proses ini berlangsung selama hampir 2 menit. Retak, garis miring terbalik petik 2. Pada titik kritis tertentu, terdengar suara lembut dari Giok Jiwa. Tangan permaisuri Suying mengambilnya kembali. Pada saat yang sama, sensasi terbakar di jiwa Giok mulai memudar. Saat ini, Chang Yu sudah lemas di tanah, tidak bisa bergerak. Inilah hadiah yang kuberikan padamu. Mulai hari ini, kamu sudah masuk eselon 1 calon putra mahkota. Permaisuri berkata enteng, tetapi jika kamu ingin menjadi putra mahkota, kamu tetap perlu melakukannya, lihat penampilanmu setelahnya. Garis miring terbalik petik 2. Kamu hanya perlu mengalahkan semua kandidat untuk menjadi pangeran. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Ini adalah kesempatan langka, hargai itu. Garis miring terbalik petik 2. Setelah mengatakan ini, bayangan permaisuri mulai perlahan menghilang. Keheningan kembali pulih di aula. Chang Yu terbaring tak bergerak di tanah. Butuh setengah jam penuh sebelum dia menghela napas lega dan nyaris tidak berdiri. Dia pucat, mengangkat tangan kanannya, menutupi dahinya. Lokasi Giok Jiwa di dahinya masih panas. Pada saat ini, Giok Jiwa masih berkedip biru. Namun dibandingkan dengan cahaya sebelumnya, terlihat lebih terang. Kandidat Cujun, mata Chang Yu berkedip. Dia tidak menyangka bahwa dia mendekati posisi pangeran begitu cepat. Disinilah Fang Yu ingin mendorongnya. Hanya, Chang Yu memikirkan pangeran tertinggi di klan kekaisaran, dia merasa sedikit frustrasi. Bahkan jika Fang Yu dapat terus membantunya memenangkan buah suci dan mendorongnya ke posisi pangeran dengan paksa, dia masih harus menghadapi tantangan para pangeran ini. Para pangeran di eselon 1, semuanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tujuan mereka adalah menjadi putra mahkota. Chang Yu ingin menjadi putra mahkota, tetapi dukungan permaisuri saja tidak cukup. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi pangeran tingkat pertama ini dan mengalahkan mereka satu persatu. Dalam proses ini, dengan gaya kaisar, tidak mungkin untuk membantu. Apa yang harus saya lakukan? Mengandalkan kata-kata Chang Yu sendiri, hanya ada 10, tidak mungkin untuk bersaing dengan para pangeran yang bertarung melawan langit. Tetapi jika Anda ingin Fang Yu membantu, bagaimana Anda bisa membantu? Bisakah Fang Yu menyelinap ke keluarga kerajaan secara langsung? Hal ini tidak hanya sangat sulit, tetapi juga cukup berisiko. Setelah ditemukan, Chang Yu meninggal tanpa tempat untuk menguburkannya. Setelah berpikir sejenak, wajah Chang Yu menjadi pucat, dan hatinya tenggelam ke dasar. Ketika segalanya berakhir, dia menyadari bahwa jalan menuju putra mahkota ini sangat berbahaya. Apakah kamu sudah menjadi calon putra mahkota secepat ini? Ini sepenuhnya sesuai dengan rencanaku, kata Fang Yu sambil duduk di atas bangunan bambu. Aku harus memberitahumu, aku ingin menjadi pangeran. Selain Ibu Ratu, aku harus berurusan dengan pangeran eselon 1 di keluarga kerajaan. Kekuatan mereka jauh lebih tinggi dariku. Aku menghadapi mereka, aku takut aku akan mati. Kata Chang Yu bersemangat. Berapa banyak pangeran di eselon 1? Fang Yu bertanya. Garis miring terbalik petik 2. Chang Yu berpikir sejenak dan menjawab, saya tahu setidaknya 8. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. 8, masalahnya tidak besar, selesaikan saja perlahan-lahan, kata Fang Yu ringan. Aku harus memberitahumu, 8 pangeran ini, berbeda dari ketiga kakak laki-lakiku, mereka benar-benar penjahat. Kekuatan mereka, sepertinya aku mendengar ketidaksetujuan Fang Yu. Chang Yu bersemangatlah. Oke, jangan bersuara. Fang Yu menyela kata-kata Chang Yu dan berkata, tujuan utamaku bukanlah menjadikanmu seorang pangeran, tetapi menjadikanmu Kaisar Shanghai. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Jika kamu tidak bisa bahkan menangani beberapa calon pangeran, Anda ingin menjadi kaisar seperti apa? Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Juga gelombang www.novelringan.com. Gelombang saya menyarankan agar Anda tidak perlu melakukan hal lain mulai sekarang, latih dulu keberanian Anda dan kembangkan temperamen. Jika tidak, bahkan jika Anda duduk di posisi kaisar, itu tidak akan menjadi efek substantif. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Chang Yu tidak berkata apa-apa.
Fang Yu berdiri setelah berkomunikasi dengan Chang Yu. Dao Renji yang telah meninggal, keberadaan Wu Chenzi tidak dapat dilacak untuk sementara. Setelah memikirkannya, dia datang ke gedung tempat Qin Yao berada. Bangunan ini, itu telah diubah menjadi panti jompo. Para biksu yang diselamatkan dari penjara saat ini menerima perawatan di panti jompo. Fang Yu berjalan-jalan di sanatorium dan menemukan banyak biksu telah terbangun. Para biksu ini tampak kaget saat melihat Fang Yu. Tetapi mereka semua tahu bahwa Fang Yu menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari lautan penderitaan, dan mengucapkan terima kasih secara serempak. Setelah berjalan-jalan di sanatorium, Fang Yu tiba di halaman belakang. Qin Yao sedang sibuk mengeluarkan obat. Ye Sengshui membantu Qin Yao di pinggir lapangan. Tuan Fang, melihat Fang Yu, Qin Yao segera membungkuk. Tuan Fang, Anda di sini. Ye Sengshui juga berbalik dan menyapa Fang Yu. Setelah bekerja keras, saya pikir mereka pulih dengan cukup baik, kata Fang Yu. Ya, untungnya, para beku ini memiliki tingkat yang sangat tinggi dan memiliki landasan fisik yang baik, sehingga pemulihan mereka sangat lancar. Jawab Qin Yao, jika Anda merasa lelah, Anda bisa istirahat, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, Tuan Fang, kami. Ye Sengshui sedang berbicara, tetapi dia terkejut, dan kemudian berkata, Tuan Fang, seseorang sedang berkunjung keluar gerbang, itu pasti Anda. Siapa? Fang Yu bertanya, ini Nona Qin Yimo dari keluarga Qin, dan Tuan Qin Lang, jawab Ye Sengshui. Qin Yimo dan Qin Lang. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan berkata, bahwa mereka ke bangunan bambu. Ya, Tuan Fang, jawab Ye Sengshui. 5 menit kemudian, di depan bangunan bambu. Ketika Qin Yimo dan Qin Lang melihat Fang Yu berdiri di depan mereka, ekspresi mereka berbeda, tetapi ada kegembiraan di mata mereka. Mereka sudah lama tidak bertemu Fang Yu. Halo, Fang Yu tersenyum dan menyapa saudara perempuan dan laki-laki Qin. Ketika Fang Yu baru saja kembali ke ibu kota utara, segalanya kacau. Hingga dia mulai membersihkan Sky Falcons. Dan ketika dia mengetahui tentang kekuatan Sky Falcons dan situasi di seluruh ibu kota utara, dia meminta Zheng Ze untuk memeriksa situasi keluarga Qin. Setelah Falcons menduduki ibu kota utara, mereka tidak punya waktu untuk fokus pada dunia sekuler. Oleh karena itu, keluarga Qin belum diserang dan berada di tempat yang aman. Aku seharusnya mengunjungimu, tetapi selama periode waktu ini ada banyak hal, jadi aku tidak punya waktu luang, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, kami, Qin Lang sedikit bersemangat. Dia menjadi tidak koheren untuk sementara waktu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya tahu bahwa Fang Yu di depannya, telah membersihkan 200.000 makhluk asing yang telah menduduki ibu kota utara selama lebih dari setengah tahun. Prestasi seperti itu membuat Fang Yu tampak tidak nyata. Dibandingkan dengan Qin Lang yang bersemangat, Qin Yimo tampak lebih tenang. Dia menatap Fang Yu, matanya yang indah penuh warna kompleks. Dia masih ingat apa yang dia katakan padanya di catatan bunuh diri yang ditinggalkan kakeknya. Tapi sekarang, di mana Fang Yu masih menjadi tujuan yang bisa dikejar oleh orang duniawi seperti dia? Ayo duduk, jangan berdiri di sini. Fang Yu tersenyum. 10 menit kemudian, lantai atas bangunan bambu. Fang Yu dan Qin Lang berbicara sebentar, dan mereka memahami situasi dunia sekuler di ibu kota utara selama lebih dari setengah tahun. Dibandingkan dengan dunia seni bela diri yang tragis, dunia sekuler tidak terlalu terpengaruh. Tentu saja dampak yang disebutkan hanya terbatas pada keselamatan pribadi. Tuan Fang, sekarang setelah Anda membersihkan Sky Falcons di ibu kota utara, akankah alien lain menyerang ibu kota utara? Qin Lang berpikir sejenak dan bertanya. Masalah ini bukan hanya menjadi perhatiannya, tetapi juga menjadi perhatian seluruh dunia sekuler di ibu kota utara. Setelah memastikan bahwa Sky Falcons telah punah, dunia sekuler pun bersorak beberapa saat, namun setelah tenang, mereka kembali merasakan ketakutan. Di musim panas saat ini, ada ras alien di mana-mana. Jika satu klan Sky Falcon dihancurkan, ras alien lainnya pasti akan tertarik. Situasinya masih belum optimis. Anda menanyakan pertanyaan ini dengan baik, saya tidak tahu untuk saat ini. Fang Yu menjawab, setidaknya beberapa hari terakhir. Tidak ada alien yang menyerbu ibu kota utara. Garis miring terbalik petik 2. Qin Lang mengangguk perlahan, wajahnya sedikit serius. Jangan khawatir, ada invasi alien, aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Fang Yu berkata lega,
aku berjanji pada kakekmu bahwa aku akan menjagamu tetap aman dan tidak pernah mengingkari janjiku. Garis miring terbalik petik 2. Mendengar ini kata-kata itu, Qin Yimo, yang sudah lama terdiam, mengangkat kepalanya, menggigit bibir merahnya. Dengan ringan, dan bertanya, apakah kamu tidak dalam bahaya? Fang Yu terkejut sejenak, lalu tersenyum, ini bukan hari pertama kamu bertemu denganku, jadi tidak perlu menanyakan pertanyaan seperti itu. Aku hanya peduli padamu, kata Qin Yimo, suaranya mengecil dan menundukkan kepalanya. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia hendak berbicara. Bos, masalah besarnya buruk. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, sebuah suara tergesa-gesa terdengar. Su Changge terbang dari kejauhan dan jatuh di samping Fang Yu, ekspresinya bingung dan terengah-engah. Apa yang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening. Biro Guishan baru saja memantau bahwa ada sekelompok besar makhluk asing. Mereka datang melalui hutan tandus di selatan wilayah barat laut menuju ibu kota utara kita. Mereka sangat cepat, lebih cepat dari biasanya. Mata Su Changge terkejut, berkata, saya belum pernah melihat makhluk berlari begitu cepat dalam hidup saya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Dengan kecepatan mereka, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke ibu kota utara? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Dengan kecepatan saat ini, saya tidak bisa menggunakannya selama 1 jam, mereka akan mencapai perbatasan ibu kota utara. Su Changge membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan kaget, mereka terlalu cepat. Di barat, berlari ke ibu kota paling utara, tidak butuh 2 jam. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Hampir 1 jam, apakah kamu melakukannya dengan panik? Fang Yu bertanya. Melihat wajah Fang Yu yang acuh tak acuh, Su Changge terkejut. Memang, ada bosnya, sepertinya tidak perlu ribut-ribut. Pertama-tama saya akan pergi ke Tianju untuk melihat situasinya, lalu minum teh, dan kemudian pergi ke perbatasan ibu kota utara untuk menunggu mereka punya waktu, kata Fang Yu lagi. Selesai, Fang Yu menoleh untuk melihat saudara perempuan dan laki-laki Qin, dan berkata, kamu dapat terus duduk di sini, aku harus berurusan dengan sesuatu. Tuan Fang, apakah ada invasi alien lagi? Wajah Qin Lang terkejut, diminta, yah, tapi itu tidak penting. Jangan takut dengan kepanikan anak ini. Fang Yu tersenyum. Setelah berbicara, Fang Yu melirik Su Changge, dan keduanya meninggalkan atas bangunan bambu bersama-sama. Qin Yimo berdiri di sana, melihat kepergian Fang Yu, dengan perasaan kehilangan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Saat pertama kali melihat Fang Yu, dia mengira Fang Yu adalah seorang hooligan kecil. Tidak ingin berurusan dengannya sama sekali. Kenyataannya adalah Fang Yu dan dia sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Bahkan dengan hubungan kakeknya Qin Wudao, Fang Yu masih terlihat tidak terjangkau, tidak mampu mengejar dari belakang. Kakek, mustahil bagiku untuk mewujudkan keinginan terakhirmu, kata Qin Yimo dalam hatinya. Fang Yu dan Su Changge segera datang ke Biro Jutian dan bertemu Wang Baohai. Ketika Wang Baohai melihat Fang Yu, tanpa sepatah kata pun, dia langsung menunjukkan layar bola kaca yang sedang dipantau. Sudut pandang layar terletak tinggi. Di bawah, ini adalah hutan mati. Di hutan mati, Anda bisa melihat bayangan hitam pekat, menyapu ke arah timur dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti yang dikatakan Su Changge, kecepatan mereka sangat cepat sehingga hanya dengan menaikkan dan mempersempit bidang pandang mereka dapat mengimbangi kecepatan bergerak mereka. Mendengarkan Su Changge, kelompok alien ini muncul di bagian paling barat wilayah barat laut. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Di sebelah barat wilayah barat laut, Fang Yu memikirkan sebuah tempat. Ya, mereka seperti muncul tiba-tiba, jika bukan karena lokasi di mana mereka kebetulan telah dipantau sebelumnya, kami bahkan tidak akan dapat mendeteksinya, kata Wang Baohai. Ada pengawasan sebelumnya, mengapa? Fang Yu bertanya sambil sedikit menyipitkan mata. Tempat ini adalah salah satu dari 37 tempat yang diminta oleh Tuan Bai untuk kita fokuskan, kata Wang Baohai. Sepertinya dekat desa Heishi itu, bos. Su Changge tiba-tiba teringat. Berkata dengan keras. Tentu saja, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dekat desa Heishi. Apakah di desa Heishi atau observatorium yang berjarak beberapa kilometer dari desa Heishi? Observatorium bukanlah intinya. Intinya adalah super array yang tersembunyi di bawah observatorium, menghubungkan ke dunia luar.
Benar, bukankah Xiao Fengqi mempelajari formasi ini sebelumnya? Aku dicuri dari Far North selama setahun gelombang www.novelringan.com gelombang dia seharusnya mendapatkan hasil penelitiannya, kan? Fang Yuxin tahu, Tuan Fang, makhluk asing ini, sudah sangat dekat dengan perbatasan ibu kota utara. Wang Baohai berkata dengan ekspresi serius. Anggota Piping the Sky lainnya juga pucat, dengan ketakutan tersembunyi di mata mereka. Hari-hari sebelum diperbudak oleh Sky Falcons, ini menciptakan bayangan psikologis yang sangat besar bagi mereka. Mereka lebih memilih mati daripada jatuh ke tangan makhluk asing yang kejam dan haus darah ini. Setelah klan Sky Falcon dimusnahkan, kini ras alien baru telah hadir. Hal ini membuat mereka sangat gugup dan ketakutan. Perbatasan ibu kota utara, itu lokasinya. Fang Yu melihat peta yang diambil Su Changge. Saat ini, kelompok makhluk asing dengan kecepatan yang sangat cepat ini pada akhirnya akan mencapai lokasi distrik hutan Daning di bagian barat laut ibu kota utara. Ini merupakan kawasan hutan purba yang meliputi wilayah yang luas. Kalau begitu aku akan menunggu mereka di sini. Fang Yu menunjuk ke lokasi di peta dan berkata, "Bos, apakah kamu pergi sendiri?" Saat ini, bahkan kemunculan kelompok alien ini tidak jelas, kata Su Changge. Fang Yu melihat gambar di tirai tipis di depannya. Sekelompok makhluk yang hancur menimbulkan asap dan debu di tanah. Melihatnya seperti ini, mereka benar-benar tidak dapat melihat ukuran dan jumlah masing-masing. Namun, bagi Fang Yu, ini bukan masalah. Selama dia berdiri di depan, makhluk asing ini harus menghentikan langkahnya. Tetap di sini, jika kelompok makhluk asing ini tiba-tiba berubah arah atau terjadi hal lain, segera beritahu saya dengan transmisi suara, kata Fang Yu. Garis miring terbalik petik 2 titik. Dimengerti, bos. Su Changge mengangguk dan berkata. Fang Yu berjalan keluar halaman dan menggunakan teknik teleportasi untuk secara langsung menemukan kawasan hutan Daning di barat laut ibu kota utara. Beberapa detik kemudian, dia menghilang di halaman. Kawasan hutan Daning sebenarnya berada di utara Daxilin. Namun kawasan hutan Daning merupakan kawasan hutan primitif. Tidak ada sekte yang didirikan di dalamnya. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa distrik hutan Daning dipisahkan dari distrik hutan Daxi. Luas kawasan hutan Daning jauh lebih luas dibandingkan Daxilin. Lokasi yang diteleportasi Fang Yu berada di tepi distrik hutan Daning. Di belakang ada hutan lebat, dan di depan ada gurun tak berujung, area luas berwarna kuning layu. Jika sekelompok makhluk asing tidak tiba-tiba mengubah arah, maka lokasi Fang Yu pasti bisa mencegat mereka. Namun, Fang Yu jelas datang lebih awal. Baru saja, lingkungan sekitar sangat sepi, dan Anda bahkan dapat mendengar seruan berbagai serangga dan burung. Hutan perawan di belakang belum pernah direklamasi dan menjaga lingkungan ekologis dengan sangat baik. Hutan perawan yang begitu luas. Apakah akan ada banyak monster yang menghuninya? Fang Yu berbalik, memandangi hutan hijau di belakang, kilatan inspirasi di benaknya. Saat ide itu muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan memanggil Yu Bisling. Bas, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu memegang Yu Bisling di tangannya, bersinar. Fang Yu memandangi kawasan hutan luas di depan, matanya sedikit mengembun, dan hatinya bergerak. Z, garis miring terbalik petik 2. Yu Bisling melayang di udara, mengeluarkan suara aneh. Suara ini terdengar sangat lemah, namun sangat tajam dan menyebar. Hanya dalam 10 detik, menyebar ke seluruh kawasan hutan. Fang Yu mengeluarkan panggilan ke semua monster di kawasan hutan ini. Area hutan yang begitu luas, pasti ada beberapa monster. Fang Yu menantikan kawasan hutan dengan antisipasi. Z, garis miring terbalik petik 2. Suara Yu Bisling melanjutkan. Namun setelah menunggu selama 2 menit, tidak ada respon dari pihak kawasan hutan. Sial, bukankah kamu punya 10 monster? Kawasan hutan yang begitu luas. Wajah Fang Yu sedikit berubah. Menunggu 1 menit lagi. Kawasan hutan masih damai. Yah, tampaknya ordo binatang kekaisaran ini hanya dapat berperan di tempat seperti wilayah barat daya. Fang Yu sedikit tidak berdaya, siap untuk mengambil kembali perintah binatang kekaisaran. Boom, garis miring terbalik petik 2. Tapi saat ini, suara-suara teredam datang dari dalam kawasan hutan. Suara membosankan dan berat ini datang dari jauh, dan kemudian semakin dekat. Terlihat jelas bahwa semburan suara tersebut tidak berasal dari satu tempat,
melainkan dari segala arah. Berhasil, Fang Yu memandang Yubi Sling di atas kepalanya, menantikannya. Dia ingin melihat berapa banyak monster yang bisa dipanggil di kawasan hutan ini. Boom! Suara langkah kaki menjadi semakin padat dan dekat pada saat yang bersamaan. Tak lama kemudian, puluhan monster bergegas menuju tubuh Fang Yu terlebih dahulu. Kelompok monster-monster ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Beberapa burung ringan dan kecil seperti burung layang-layang, sementara yang lain sekuat badak. Mereka bergegas ke tubuh Fang Yu, mata mereka bersinar merah, tetapi mereka tidak bermusuhan. Mereka semua adalah monster di atas peringkat ke-8. Mata Fang Yu terkejut, dan dia melirik ke arah Yubi Sling. Mungkinkah panggilan Royal Beast Order masih dibatasi? Boom! Langkah kaki itu berlanjut. Semakin banyak monster berkumpul di depan Fang Yu. Dari puluhan kepala di awal, menjadi ratusan kepala, hingga ribuan kepala. Jumlahnya terus bertambah. Terlebih lagi, monster-monster yang berkumpul di depan Fang Yu semuanya berada di peringkat 8 atau lebih tinggi. Sejumlah besar monster ke-9, ke-10, dan bahkan transenden melebihi monster ke-10. Ini lebih dan lebih kuat dari monster yang ditemui Fang Yu 2000 tahun lalu. Garis miring terbalik petik 2 titik. Begitu banyak monster tingkat tinggi yang bertahan di musim panas, seru Fang Yu dalam hatinya. Tuan, untuk menghindari periode ketika auranya tipis, monster tingkat tinggi dengan IQ lebih tinggi ini menempatkan diri mereka dalam keadaan tidak aktif. Oleh karena itu, sulit bagi Anda untuk melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, tangisan air mata suara dingin terdengar di telinga Fang Yu. Lalu mereka bersembunyi dengan baik, kata Fang Yu. Ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, ini masalah hidup dan mati. Mereka pasti akan menemukan tempat paling tersembunyi sebagai tempat tidur. Tangisan air mata menjawab, sekarang energi spiritual dihidupkan kembali. Meskipun pemiliknya tidak memiliki perintah binatang kerajaan, kelompok monster tingkat tinggi ini secara bertahap akan bangun dan mulai menjadi aktif. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Itu dia, saya tahu bahwa guru tidak dapat meninggalkan saya senjata ajaib yang tidak berguna, kata Fang Yu. Pada saat ini, monster-monster masih berkumpul. Sulit membayangkan berapa banyak monster tingkat tinggi yang tersembunyi di kawasan hutan Daning. Saat ini, di depan mata air Gunung Yihong di Daxilin, yang berjarak lebih dari 100 km dari kawasan hutan Daning. Seorang lelaki tampan merendam kakinya di mata air. Melihat gambar di tirai lampu depan, dia mencibir. Menarik sekali, sebenarnya bisa memanggil kawanan hewan. Apakah Fang Yu ini mengerti bahasa binatang? Garis miring terbalik petik 2. Bai Konggu, yang mengenakan pakaian biasa, berdiri di belakang pria itu, menyipitkan mata melihat pemandangan di dalam tirai cahaya. Tubuh Fang Yu, ada banyak rahasia yang tidak bisa dijelaskan, jadi menurutku dia adalah objek yang sangat mengancam. Bai Konggu berkata dengan sungguh-sungguh. Di depan kekuatan absolut, segala hal tambahan akan sia-sia. Pria itu berkata ringan dengan ekspresi menghina di wajahnya. Wajah Bai Konggu sedikit berubah, dan dia langsung setuju, itu wajar, tidak peduli seberapa baik orang biasa seperti Fang Yu, itu terbatas pada bumi, dan identitasmu. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Hei, jika itu bukannya kamu tidak ingin terlalu dekat dengan Fang Yu. Aku benar-benar ingin Fang Yu mengawasinya sebentar. Pria itu menyela Bai Konggu dan berkata. Mata Bai Konggu berubah, dan dia berkata, jika kamu ingin dekat dengan Fang Yu, kamu juga boleh pergi. Aku akan menunggumu kembali di sini. Sepertinya kamu sangat takut dengan Fang Yu ini. Pria itu menoleh, matanya seterang bintang, menunjuk lurus ke lembah langit putih. Hati Bai Konggu bergetar, dan segera menundukkan kepalanya dan berkata, orang tua itu menderita kerugian di tangannya sebelumnya. Sekarang tentu saja aku harus berhati-hati. Pria itu memandang Bai Konggu, tersenyum bercanda, dan berkata, kehati-hatian Anda masuk akal. Jika Anda benar-benar ditemukan olehnya, saya mungkin akan minggir dan melihat bagaimana dia memperlakukan Anda. Garis miring terbalik petik 2. Bai Konggu menundukkan kepalanya dan berkata tidak ada apa-apa. Cahaya dingin muncul di matanya. Sudahlah, lingkungan di sini juga bagus, saya akan perhatikan baik-baik, kejutan macam apa yang bisa diberikan Fang Yu ini untuk saya. Pria itu tersenyum, jika dia bisa mendapatkan persetujuan saya,
dia adalah memenuhi syarat biarkan aku yang melakukannya. Garis miring terbalik petik 2. Mendengar kata-kata ini, Bai Kongbu melihat ke tirai tipis di depan, matanya sedikit berkedip. Di depan Fang Yu, lebih dari 2000 monster telah berkumpul. Serentak, ada monster tersebar yang bersandar di sini. Pada saat ini, monster-monster ini berkumpul, mata mereka merah, dan mereka mengeluarkan raungan pelan. Momentumnya luar biasa. Tahukah Anda, semua monster ini adalah monster level tinggi. Tidak ada yang lebih rendah dari urutan ke-8. Di antara mereka, ada lebih dari 400 keberadaan tingkat transenden. Kelompok monster sebesar ini cukup menakutkan dalam kekuatan tempurnya, dan bahkan mungkin sebanding dengan alien berukuran sedang. www.novelringan.com Baiklah, mari kita lihat alien mana yang sangat sial kali ini. Fang Yu berbalik dan melihat ke gurun di depan. Setelah menunggu kurang dari 10 menit, akhirnya terdengar suara gemuruh kaki di tanah. Pada saat yang sama, Anda dapat melihat jarak gurun, menimbulkan asap dan debu. Di bawah asap dan debu, ada sekelompok besar makhluk reptil yang dihancurkan oleh kegelapan. Fang Yu mengerutkan kening dan melepaskan kesadaran spiritualnya, baru kemudian dia melihat penampilan mereka dengan jelas. Ini adalah sekelompok laba-laba raksasa berwajah manusia. Kebanyakan dari mereka memiliki lebih dari 20 kaki di bawah tubuhnya. Saat mereka bergerak, kaki-kaki ini langsung terayun ke bayangan, itulah sebabnya mereka bergerak cepat. Dan wajah mereka sangat mirip dengan manusia, hanya saja kulit mereka berwarna biru keunguan dan ekspresi mereka sangat menyimpang. Ketika mereka mendekat, Fang Yu memperkirakan jumlahnya. Setidaknya ada 50.000. Baiklah, mari kita menjadi penguasa monster dan binatang untuk saat ini. Kelompok laba-laba ini sepertinya tidak sulit untuk dihadapi, mari bersiap-siap. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, mendesak perintah binatang itu. Z, garis miring terbalik petik 2. Yu Bisling sekali lagi membunyikan suara aneh itu. Begitu suara itu keluar, Fang Yu menunjuk dengan tangan kanannya, dan lebih dari 2000 monster tingkat tinggi di belakang mereka meraung dan bergegas menuju laba-laba berwajah manusia yang mendekat dengan cepat. Boom! Pada saat ini, tanah di kawasan hutan juga terinjak dan runtuh setiap jengkalnya, menimbulkan asap dan debu di mana-mana. Di satu sisi terdapat 50.000 laba-laba berwajah manusia, di sisi lain terdapat lebih dari 2000 monster tingkat tinggi. Dari segi jumlah, laba-laba muka mendominasi. Namun dalam hal ukuran dan aura, kelompok monster tingkat tinggilah yang menunjukkan momentum yang menghancurkan. Kedua kekuatan itu bertabrakan secara langsung pada posisi sekitar 300 meter di luar kawasan hutan.